Undang-undang mewajibkan setiap pria dewasa untuk memiliki 100 pacar. Hanya karena terlalu banyak wanita, tidak punya pacar jadi nekat. Meskipun pemerkosaan, akan dihukum penjara ratusan tahun, tetap saja berduyun-duyun. Di kehidupan sebelumnya aku baru saja memenangkan undian 5 juta. Karena terlalu senang, aku pingsan. Untuk mengkompensasi aku yang seharusnya mati wajar, dengan mudahnya dia melemparkanku ke dunia ini. Aku yang berusia 15 tahun baru masuk SMA, langsung menghadapi masalah serius. Saat pendaftaran, ketua angkatan bertanya pada ibuku, apakah aku ingin masuk kelas eksperimen yang semuanya perempuan, atau kelas yang ada laki-laki? Karena dari 100 besar hanya aku satu-satunya laki-laki. Kiyu agak tidak mengerti. Ada masalah apa dengan kelas yang tidak ada laki-laki? Ketua angkatan dengan sabar menjelaskan, kami sebelumnya juga pernah beberapa kali memiliki kelas dengan hanya satu laki-laki. Tapi entah laki-lakinya menjadi penyendiri, atau kasus pacaran dini parah, bahkan pernah ada laki-laki dengan belasan cewek pergi melakukan sesuatu. Kiyu dengar langsung pusing. Bukankah ini SMA 1? Kenapa masih begitu? 1 lawan belasan. Sehebat itu? Kiyu langsung merah. Meskipun dia sudah menjadi ibu, tapi dia melahirkanku bersama ibuku yang lain. Tidak pernah berhubungan dengan pria. Setelah menenangkan diri, dia menoleh padaku. Sia-sia, kamu mau masuk kelas yang mana? Masuk ke kelas yang ada laki-laki. Aku berkata, alasannya sederhana, satu kelas penuh perempuan tua. Pasti menyebalkan, kalau begitu ke kelas 2 saja. Setelah menentukan kelas dan mengambil seragam, Kiyu mengajakku keluar sekolah. Aku mengedipkan mata, tampak polos. Bu, laki-laki sama belasan cewek pergi melakukan sesuatu itu apa maksudnya? Kiyu merah lagi. Kamu ini nak, asal tanya apa? Kenapa kamu merah? Aku pura-pura tidak tahu. Kamu ini nak, Kiyu memasang wajah serius. Dia ingin menunjukkan wibawa ibu, tapi telinganya merah, benar-benar tidak membuat orang takut. Karena SMA agak jauh dari rumah, kedua ibu ingin mengantarku sekolah, tapi sekolahku dan tempat kerja mereka berlawanan arah. Sama sekali tidak searah. Aku kasihan pada mereka dan menolak keras, aku naik metro saja langsung sampai. Buat apa kau antar aku? Tidak searah. Kiyu berkata sambil mengerutkan kening. Di metro penuh perempuan, bagaimana kalau ketemu pengganggu? Aku dengar ini tidak peduli. Aku masih anak-anak, siapa yang mau ganggu aku? Tak disangka segera aku alami. Hari pertama sekolah resmi, aku bangun pagi, berdesakan di metro. Macet pagi terlalu banyak orang. Aku bahkan tidak punya tempat untuk mengulurkan tangan. Saat metro mulai, aku tidak stabil. Jatuh ke dalam pelukan kakak perempuan yang bergelombang. Kena facial foam. Kakak perempuan menahan aku, setelah stabil aku segera minta maaf. Takut dianggap pengganggu. Kak, maaf. Tidak apa, adik kecil. Kakak sangat terbuka. Tidak marah sama sekali, malah tersenyum ngobrol denganku. Kamu siswa SMA 1? Aku baru SMA 1. Kakak dengar semakin senang, dia memberi setengah tempat. Menyuruhku bersandar di sampingnya. Di sana ramai, berdiri di sini saja. Terima kasih. Di sana memang penuh, aku pun mendekat. 10 menit berikutnya, kakak terus mencari topik, matamu cantik. Seperti bisa bicara. Kamu punya HP? Tambah kontak kakak. Nanti kakak aja kamu mainnya. Aku tersenyum canggung, dalam hati merasa tidak enak. Sepertinya bertemu bibi aneh. Ah, jangan pegang tanganku. Ah, aku masih anak-anak. Setelah turun, aku lari tanpa menoleh, akhirnya lepas dari bibi aneh yang terus ngomong. Sampai di gerbang sekolah. Aku lihat mobil mewah parkir di pinggir jalan. Seorang cewek turun, namanya Liu Ruyan. Beberapa laki-laki di kelas membahasnya, menganggap dia yang tercantik di sekolah. Aku inisiatif menyapanya. Pagi, Liu Ruyan. Aku kira dengan inisiatif menyapa akan membuatnya senang. Apalagi aku memanggil namanya, tak disangka dia hanya mengangguk lalu pergi. Aku bingung dengan ekspresi tenang Liu Ruyan. Ada apa dengan orang ini? Pembawaan dingin? Hari-hari berikutnya, setiap pagi aku menyapanya, meskipun aku bangun telat tetap bertemu. Main sengaja bertemu ya, kekanakan. Cepat sebulan berlalu. Pada hari ini pelajaran sejarah, guru sedang bersemangat mengajar. Lapor. Liu Ruyan tiba-tiba muncul di pintu, seragamnya jelas ada beberapa bekas sepatu. Sepertinya baru saja berkelahi. Guru paling benci pelajaran terganggu, bertanya dengan suara berat, ada apa denganmu? Maaf Bu, saya terlambat ke toilet. Saya tanya, bagaimana dengan bekas sepatu di tubuh Anda? Guru sepertinya berniat membela Liu Ruyan, tetapi Liu Ruyan tidak menghargai, menjawab dengan datar. Benar-benar tidak apa-apa. Guru terus bertanya, perhatiannya kepada dia jelas melebihi siswa lain. Jika ada yang mengganggumu, bilang ke guru. Mengerti. Aku duduk di barisan depan, bingung menatap Liu Ruyan yang lewat di depanku. Gadis kecil ini ternyata seorang siswi nakal. Setelah kejadian ini, aku juga mencoba bertanya secara tidak langsung, tetapi tidak ada petunjuk yang efektif sampai satu pelajaran olahraga setengah bulan kemudian. Aku melewati gang kecil di samping toilet, melihat beberapa siswi nakal kelas atas sedang mengepung seorang siswi di dalamnya. Siswi itu sepertinya Liu Ruyan. Aku yang suka membela yang lemah segera berlari ke sana. Beberapa siswi nakal mendorong Liu Ruyan ke sudut. Mereka terus mengancam secara lisan.
Besok kalau kamu tidak bawa 500 yuan, aku akan pukul kamu. Mengerti tidak? Liu Ruyan menundukkan kepala, aku tidak punya sebanyak itu. Kamu berani menolakku? Beberapa gadis nakal itu langsung marah mendengar kata-kata itu, lalu menendang tubuh Liu Ruyan. Menendangnya hingga jatuh ke tanah. Kalian? Beberapa orang mendengar suara dari belakang. Kukira guru yang datang, aku kaget banget. Ternyata pas ku balik, itu cuma cowok kecil. Aku coba bersikap tenang, seperti orang yang sudah sering menghadapi situasi begini. Dengan suara tenang, aku bilang, lepaskan temanku. Aku anggap semuanya tidak terjadi. Gadis nakal yang memimpin itu berteriak tidak puas, apa urusanmu? Cepat pergi. Aku tidak memukul laki-laki. Mana bisa aku tahan lagi? Langsung aku hajar mereka satu persatu. Gadis-gadis nakal itu terbaring di tanah sambil memegangi perut mereka, merintih dan menangis terseduh-seduh. Kalian tahu apa yang salah? Tahu. Beberapa dari mereka dipukuli hingga menjerit ketakutan. Mendengar pertanyaanku tentu saja mereka menjawab bertubi-tubi. Senang kalian bisa mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Pergilah, di bawah pengaruhku. Para gadis nakal itu kabur pontang-panting, bahkan tidak berani mengeluarkan kata-kata kasar, karena meskipun mereka mencari guru. Aku tidak apa-apa, mereka malah harus panggil orang tua dan kena sanksi. Liu Ruyan bangkit sendiri. Dia menepuk-nepuk bekas sepatu di bajunya, lalu menunduk dan berterima kasih. Terima kasih. Aku kesal dengan sikapnya yang lemah. Bodoh, kenapa kamu tidak balas saat dipukul? Liu Ruyan tetap menunduk. Ibuku bilang jangan berkelahi. Terus ibumu suruh kamu dipukul? Aku bingung. Kenapa Liu Ruyan tampak begitu lamban berpikir? Kalau mereka cari kamu lagi. Kamu bilang saja, aku akan membereskan mereka untukmu. Liu Ruyan mengangguk pelan. Dia tidak bicara. Aku pikir setelah kejadian ini, para senior tidak akan berani mengganggu Liu Ruyan lagi. Siapa sangka belum beberapa hari, aku tiba-tiba dengar Liu Ruyan berkelahi dengan seseorang, bahkan ada yang dirawat di rumah sakit karena dipukul Liu Ruyan. Bagaimana dengan Liu Ruyan? Apakah dia akan dikeluarkan? Aku mendekat dengan rasa penasaran. Orang-orang melihatku datang, buru-buru memberi tempat, menyuruhku duduk. Kudengar belum ada pembicaraan. Ibu Liu Ruyan sepertinya seorang pejabat. Ya, aku lihat sekretaris ibunya datang. Pejabat besar? Aku mengedip. Lalu kenapa putrinya masih begitu lemah? Siapa bilang tidak? Saat orang-orang sedang bergosip, Liu Ruyan kembali ke kelas. Kelas langsung hening. Aku segera berdiri dan mendekati Liu Ruyan. Kamu berkelahi dengan seseorang? Liu Ruyan mendongak dan tersenyum padaku. Ini pertama kalinya aku melihat ekspresinya seperti itu. Senyumnya bahkan terlihat bangga dan puas. Kasihan kamu. Aku lihat di wajah Liu Ruyan. Ada plester di leher, beberapa memar, dan saat berjalan tadi kakinya juga tampak bermasalah. Saat itu, wali kelas masuk. Dia menatap semua orang dengan serius. Kembali ke tempat duduk. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Liu Ruyan karena berkelahi dengan siswa senior. Kasusnya serius, dikenakan hukuman skorsing dalam masa percobaan. Aku tekankan lagi. Ini adalah SMA nomor 1, tempat belajar, bukan tempat kalian berkelahi dengan keras. Jika ada lagi siswa di kelas ini yang berkelahi, aku akan menindak tegas. Jika tidak mau sekolah, pulang saja. Setelah bicara, wali kelas diam beberapa detik. Isya, ikut aku sebentar. Aku bingung. Mungkinkah para gadis yang dipukul itu melaporkanku? Di luar lorong. Wali kelas menatapku, ragu sejenak, lalu langsung berkata. Kamu pacaran dengan Liu Ruyan? Siapa? Aku semakin bingung. Tidak ada. Wali kelas mengangguk. Aku hanya bertanya. Di dunia ini, masalah pacaran di usia muda cukup toleran, kecuali jika orang tua pihak pria tidak setuju. Kalau tidak, guru biasanya tidak mempermasalahkan. Kenapa bertanya? Aku penasaran. Wali kelas tersenyum. Para siswa senior itu bilang, mereka membicarakanmu di toilet. Liu Ruyan marah, dia langsung menyerang mereka. Aku bingung setengah mati. Wali kelasku menepuk pundakku. Sudahlah, yang penting tidak apa-apa. Kembalilah ke kelas, belajarlah dengan baik. Dalam perjalanan kembali ke tempat dudukku, aku melirik Liu Ruyan yang duduk di dekat jendela, perasaanku agak rumit. Setelah itu, setiap hari dia menungguku di gerbang sekolah. Tersenyum dan menyapaku, lalu diam-diam berjalan di sampingku. Aku bertanya padanya. Dia menjawab, kalau aku diam, dia juga diam. Hingga malam Natal, saat aku dan Liu Ruyan baru masuk kelas, aku melihat meja penuh dengan apel. Ada yang digambar hati, ada yang langsung ditulisi, untuk suami. Aku berteriak ke arah teman sekelas, kenapa kalian memberi sebanyak ini? Bagaimana kalau kalian ambil sendiri? Anggap saja ini balas budi dariku. Oke, saat itu, salah satu teman sekelas yang cukup akrab denganku bercanda. Kalau begitu, kamu gigit apel ini lalu kembalikan padaku. Aku anggap itu balas budi. Jijik, aku memasang wajah muak, tapi malah memicu tawa. Banyak gadis yang malah terlihat penuh harap, sepertinya benar-benar ingin apel yang sudah aku gigit, untuk menghabiskan apel-apel itu. Setiap guru yang mengajar hari itu, aku beri masing-masing sebuah apel. Saat istirahat, aku juga pergi ke kantin dan membeli sebungkus besar coklat, setiap orangku beri 2 atau 3, sebagai balas budi.
Saat coklat diberikan ke Liu Ruyan, dia tiba-tiba berkata, "Aku tidak memberimu apel." Ah, aku terkejut dengan ucapan lugas Liu Ruyan. Tapi aku ingat dia memang ikut masuk bersamaku. Dan benar-benar tidak memberiku apel. Tidak apa-apa, aku beri kamu coklat. Lagi pula aku juga tidak suka apel, mulai sekarang jangan beri aku apel, terima kasih. Liu Ruyan menerima coklat itu, menundukkan kepala, entah apa yang dipikirkannya. Aku melihat sebagian besar orang setelah menerima coklat. Tidak langsung memakannya, malah menyimpannya di kotak pensil atau tas mereka. Kenapa kalian tidak makan? Seorang gadis tertawa, aku mau menyimpannya sebagai pusaka. Semua orang tertawa. Jadi aku berkata aku mengerti, karena seumur hidup mereka tidak akan menerima hadiah dari pria sebaik aku. Malam hari setelah kelas, aku berjalan menuju stasiun kereta bawah tanah, seseorang menarik tasku dari belakang. Aku menoleh dengan heran, ternyata Liu Ruyan. Ada apa? Boleh aku pulang bersamamu? Kamu tidak naik mobil keluarga? Tidak. Liu Ruyan menggeleng. Aku sudah bilang sama ibuku, mulai sekarang aku akan pulang pergi sendiri. Kenapa? Aku agak bingung, naik mobil kan lebih enak. Aku ingin pergi ke sekolah bersamamu. Meskipun wajahnya memerah, tapi kali ini matanya tidak menghindar. Ah, aku terdiam, orang ini susah sekali bicara. Sekarang tiba-tiba langsung menyerang, untung aku sudah berpengalaman, kalau tidak pasti kebobolan. Ayo jalan. Aku berjalan lurus, Liu Ruyan segera mengikuti. Omong-omong, hari ini aku tidak memberimu apel, karena aku punya hadiah lain untukmu. Sambil berkata, Liu Ruyan meletakkan tasnya, dan mengeluarkan sekotak Ferrero. Untukmu, terima kasih. Aku berkedip sambil tersenyum. Tapi aku tidak makan coklat. Liu Ruyan bingung harus bagaimana. Sudahlah, karena ini pertama kalinya kamu memberiku sesuatu, aku tetap terima. Lain kali jangan beli coklat lagi. Aku menerima Ferrero itu, dan memasukkannya ke dalam tasku. Melihat ini, Liu Ruyan baru tersenyum. Terima kasih, kamu sudah memberiku sesuatu. Kenapa berterima kasih padaku? Terima kasih karena kamu menerimanya. Gila. Maaf, kami masuk ke stasiun kereta dengan kartu pelajar, Liu Ruyan diam di sampingku. Tidak meninggalkan langkah pun. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Omong-omong, kamu tinggal di mana? Kau ikut aku? Perumahan Rui Haiwan. Itu tidak searah, naik kereta seberang seharusnya lebih dekat, kan? Bukankah ini memutar? Tidak apa-apa, lagi pula di rumah tidak ada orang. Separah itu? Aku berkedip, kamu tinggal dengan ibumu? Liu Ruyan mengangguk. Setiap hari ada pembantu yang datang ke rumah. Kalau begitu, Sabtu aku bisa datang menemanimu belajar? Tiba-tiba aku tersenyum. Mendengar ini, Liu Ruyan tampak bersemangat. Benarkah? Benar. Aku menjelaskan, ibuku dan tanteku kerja hari Sabtu. Kakakku pergi kuliah, jadi aku sendiri di rumah, cukup membosankan. Liu Ruyan segera berkata, aku bisa menjemputmu. Kamu sangat antusias ya. Aku menatap Liu Ruyan, kau punya niat buruk? Tidak. Aku bisa bersumpah. Aku hanya bercanda, kenapa serius banget? Aku antara tertawa dan menangis, masa seorang cewek bisa begitu polos? Liu Ruyan menunduk. Maaf, aku punya kontakmu? Belum. Liu Ruyan menggeleng, kalau begitu tambah, nanti hubungi. Baik, aku melihat Liu Ruyan tampak sedikit senang, perlahan. Penumpang di gerbong semakin banyak, Liu Ruyan berusaha melindungiku di depannya, tapi tetap menjaga jarak beberapa sentimeter dariku. Namun meski begitu, wajah mungilnya tetap merah merona, dan orang yang naik dari belakang terlalu banyak. Demi menahan kerumunan yang mendorong, tangannya sampai tampak uratnya menonjol. Aku sedikit antara tertawa dan menangis. Berkata, tidak usah begini, kan naik kereta. Aku tidak semulia itu. Liu Ruyan diam saja, hanya menggeleng. Aku pun tidak membujuk lagi. Menjelang turun, Liu Ruyan tiba-tiba berkata, akhir-akhir ini aku daftar les taekwondo. Buat apa belajar itu? Aku tidak mengerti. Nanti bisa melindungimu. Melindungiku? Aku tertegun. Lalu tertawa, kecuali Liu Ruyan berlatih sampai jadi Lu Zixuan, seumur hidup dia nggak akan bisa kalahkan aku. Liu Ruyan bingung. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku menggeleng, aku tidak perlu perlindungan fisik, kamu belajar yang rajin. Nanti seperti ibumu jadi pejabat besar, baru benar-benar bisa melindungiku. Paham? Liu Ruyan mendengar lalu mengangguk, wajah serius, paham. Nanti pulang aku batalkan les taekwondo. Tibalah hari Valentine, Liu Ruyan memanggilku keluar. Janjian di jalan pejalan kaki distrik Du Huantai. Setelah aku sampai, Liu Ruyan belum datang. Agak aneh, orang ini selalu datang sejam lebih awal, kenapa hari ini terlambat? Aku hendak menelepon Liu Ruyan, dia keluar dari belakang, tangannya membawa setangkai bunga mawar yang segar dan indah. Di tengah angin dingin yang menggigit, kehadiran setangkai bunga mawar ini bagaikan datangnya musim semi. Membuat sekitar Liu Ruyan berubah menjadi nuansa hangat. Apa ini? Aku terkejut. Bunga mawar, Liu Ruyan berkata sambil wajah merah. Ya aku tahu. Aku tidak buta. Aku merasa kulit kepala merinding, bisa bayangkan betapa canggungnya seorang cowok menerima bunga? Aku ingin cari celah untuk bersembunyi, bahkan tidak berani melihat tatapan orang di sekitar.
Tadinya kupikir kulit mukaku sudah cukup tebal. Tapi saat ini juga ikut canggung. Untukmu, Liu Ruyan memberikannya padaku. Aku menerimanya dengan canggung, lain kali jangan beli ini. Kurasa ini pertama kalinya aku menerima bunga seumur hidup. Liu Ruyan ragu-ragu berkata, aku memberi ini karena di internet bilang, kalau mau menyatakan cinta harus bawa bunga. Kau mau jadi pacarku? Kita masih kecil, belum boleh pacaran. Oh, dia terpaku, lalu matanya redup, air mata mengalir tak terkendali. Aku juga punya hadiah untukmu. Aku mengeluarkan kotak kecil dari tas dan memberikannya padanya. Liu Ruyan menerima dan membukanya. Melihat gelang di dalamnya, kalau tidak mau menerimaku, kenapa memberi hadiah? Aku menjelaskan. Tidak menerima karena kita belum dewasa. Nanti setelah lulus SMA, aku akan menerimamu. Dia khawatir aku berubah pikiran, aku tertawa, kalau begitu kait jari. Setelah mendapat janjiku, hati Liu Ruyan jauh lebih baik. Kupikir juga, cowok idaman selevelku, mana mungkin begitu mudah dikejar? Aku memasangkan gelang di tangannya. Di bawah sinar matahari, kristal biru berkilau, dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku bersumpah tidak akan pernah melepasnya. Aku mengetuk dahinya, jangan sembarangan bersumpah, ini cuma gelang perak. Nanti ku ganti yang emas. Dia ngotot, aku mau yang ini. Liu Ruyan pulang ke rumah, senyumnya tak tertahankan. Ibu Li Su penasaran. Ada apa? Liu Ruyan bangga menunjukkan gelangnya, pemberian Qixia. Li Su terkejut, gelang ini tidak murah, ya? Liu Ruyan sombong. Li Su berdecak kagum. Aku senang untukmu, sudah menikah bertahun-tahun. Ayahmu juga belum pernah memberiku apa-apa. Malam Valentine, aku pulang sambil membawa bunga. Ibu Qiu mendengar aku menolak gadis yang memberi bunga, antara tertawa dan menangis, kau tolak tapi terima bunganya? Aku santai berkata, menerima hadiah bukan berarti setuju, ketimpangan tang. Qiu tertegun, hatinya rumit, tetapi tetap merangkai mawar itu dan memasukkannya ke dalam vas. Mawar ini sungguh cantik, komentar ibu lainnya, Xia Shuyue, aku belum pernah menerima mawar. Qiu memberinya satu, untukmu, mereka berdua saling tersenyum. Setelah gagal mengungkapkan perasaan, Liu Ruyan tidak patah semangat, malah menempeliku setiap pergi dan pulang sekolah. Di sekolah mulai beredar rumor bahwa aku dan Liu Ruyan berpacaran. Cowok paling populer di sekolah ternyata direbut olehnya. Ini membuat banyak orang tidak percaya. Namun, buku di mejaku malah semakin banyak. Di dunia yang menganut poligami ini, jika ingin menikahi lebih dari 4 istri, perlu persetujuan semua istri saat ini. Jadi, sebagian besar keluarga cenderung pada kombinasi 4 istri. Meskipun rumor mengatakan aku dan Liu Ruyan bersama. Yang lain malah merasa peluang mereka lebih besar. Meskipun aku belum menerima siapapun, Liu Ruyan tetap merasa cemas dengan kehebatanku. Di rumah, ibu dan bibi tiba-tiba naik pangkat di posisi kerja masing-masing. Saat makan, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kenapa kalian tiba-tiba naik jabatan? Qiu menggeleng, sementara Xia Shuyue dengan sedikit misterius. Sepertinya ada hubungannya dengan temanmu yang bernama Liu itu. Aku langsung terkejut, Liu Ruyan? Xia Shuyue mengangguk. Atasan bertanya tentang hubunganku dengan kepala distrik Li, lalu tahu bahwa ibu Liu Ruyan adalah kepala distrik. Xia Shuyue mengusulkan untuk berkunjung. Aku berpikir sejenak, lebih baik tidak usah. Kali ini aku bawa sedikit barang saja. Membantu tanpa menunjukkan rasa terima kasih itu tidak pantas, tapi juga tidak boleh terlihat terlalu materialistis. Keesokan paginya, saat turun ke lantai bawah, aku melihat sosok yang familiar, Liu Ruyan. Kenapa kamu menungguku di sini? Biasanya dia menungguku di stasiun kereta bawah tanah. Kali ini kenapa sampai ke bawah gedung? Liu Ruyan meraih tanganku sambil tersenyum. Kejutan, kan? Kamu begitu hebat. Tentu saja aku harus mengawasi ketat, khawatir ada yang menculikmu. Aku menggeleng pasrah. Setelah pelajaran matematika terakhir di pagi hari, guru mengundangku untuk bergabung dengan kelas Olimpiade Matematika. Liu Ruyan berdecak kagum. Kapan aku bisa sehebat kamu? Aku punya ide, mulai hari ini aku akan memberimu les tambahan. Les tambahan? Liu Ruyan membelalakan matanya. Meskipun dia tidak buruk di tingkat angkatan. Untuk masuk ke kelas 1 masih agak sulit. Tentu saja, wanitaku tidak boleh hanya bertahan di peringkat tengah. Aku peringkat 1, kamu harus berusaha meraih peringkat 2, kataku tegas. Peringkat 2, Liu Ruyan menelan ludah. Bisakah bertahap? Sudah putusan. Waktu berlalu cepat, tiba-tiba sudah sampai bulan Juni. Suatu siang, aku sedang mengerjakan soal Olimpiade Matematika, Liu Ruyan asyik mengerjakan soal simulasi. Peringkat berapa ujian bulan ini? Tanyaku santai. Dia bangga menjawab. 30, pasti bisa masuk kelas 1 di ujian akhir. Aku mencibir. Hanya segitu? Ayo kita bertaruh. Liu Ruyan tersenyum penuh arti. Apa? Aku pasti tidak bisa mengalahkanmu. Aku berpikir sejenak. 20 besar. Bagaimana? 20 besar? Dia terkejut. Kalau aku menang, aku berkata acuh, terserah kamu. Kalau begitu, kamu harus setuju satu syarat dariku. Kalau tidak masuk, aku setuju satu syarat darimu. Setuju? Aku mengangguk, seorang pria menepati janjinya. Janji tidak bisa ditarik kembali. Liu Ruyan langsung bersemangat, terjun ke dalam strategi banyak soal.
Akhirnya ujian semester selesai. Aku menunggunya di pintu, melihatnya berlari gembira. Ayo makan es krim, toko baru di tikungan rasanya enak. Sesampainya di toko es krim, Liu Ruyan sepertinya ingin bicara. Aku penasaran bertanya, ada apa? Kenapa kamu tidak tanya bagaimana hasil ujianku? Dia sedikit tidak puas. Aku tertawa. Baiklah, bagaimana hasilnya? Sangat bagus. Pasti 20 besar, dia mendongak bangga, kamu yang bilang, ya. Kalau tidak masuk, aku akan cubit pantatmu, godaku. Liu Ruyan tiba-tiba bersemangat, itu hadiah atau hukuman? Aku menatapnya bingung. Kamu tidak biasa. Tanggal 5 Juli. Kami kembali ke sekolah. Hari ini pengumuman nilai, peringkat, dan pembagian kelas. Di papan pengumuman sudah penuh orang. Aku menarik Liu Ruyan dan berkata keras, minggir sedikit. Orang-orang mendengar suaraku dan langsung memberi jalan. Halaman pertama, baris pertama ternyata namaku. Peringkat 1, nilai sempurna. Aku dengan tenang mencari Liu Ruyan. Dia ternyata peringkat 17. Aku berhasil. Liu Ruyan memelukku dan melompat gembira. Aku juga senang untuknya. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan penuh iri, seolah aku telah memberinya hadiah terbesar. Malam harinya, Liu Ruyan mengantarku pulang. Tiba-tiba dia turun bersamaku. Aku bertanya heran, kenapa kamu juga turun? Apa kamu berencana pulang ke rumahku? Dia tersenyum dan berkata, aku akan mengantarmu masuk ke perumahan. Aku agak bingung. Dulu dia tidak pernah selekat ini. Setelah meninggalkan stasiun kereta bawah tanah dan berjalan di jalan sepi, Liu Ruyan akhirnya mengungkapkan niatnya. Bukankah kamu sudah berjanji, jika aku masuk 20 besar, kamu akan memenuhi satu permintaanku? Aku berpura-pura jijik dan berbalik. Hanya itu, sok misterius. Katakanlah. Apa yang kamu mau? Wajahnya memerah malu. Lalu dia mengatakan 3 kata. Setelah mendengarnya, aku segera mendekat. Hari-hari yang biasa berubah menjadi tidak biasa seiring tayangnya, Kaisar Pertama. Ini adalah serial TV yang aku mainkan liburan musim panas lalu. Musim panas ini ditayangkan, Kisya kecil. Aku Sukuang. Panggilan telepon dari sutradara Sukuang membuatku sedikit terkejut. Sutradara Su. Ada apa? Qin Si Huang, terjual sangat baik, berkat penampilanmu yang luar biasa. Aku punya beberapa acara varietas, ingin mengundangmu bermain-main. Sukuang, sebagai sutradara dan investor, sangat peduli dengan keberhasilan drama itu. Dia melihat potensiku, ingin memanfaatkan jaringan untuk menjalin hubungan baik denganku. Bantu aku. Terima kasih, sutradara Su, tapi aku benar-benar tidak bisa pergi. Aku sedang bermain sepak bola. Sukuang sedikit tidak puas, kenapa sibuk main sepak bola? Aku tertawa dan berkata, Liga Sepak Bola SMA Wilayah Zili. Kami sedang bermain di babak penyisihan grup. Kalau Anda punya waktu, datanglah menonton. Kami dari SMA Heksi nomor 1. Sukuang agak terkejut. Dia mencari di komputer Liga Sepak Bola SMA Zili dan melihat pemain nomor 7 dari SMA Heksi nomor 1, Kisya. Di foto, aku berdiri menunjuk ke langit, dengan latar belakang lawan yang tampak bingung. Hebat. Sukuang tertawa, baiklah, semangat. Akan kusempatkan menonton. Setelah telepon ditutup, Liu Ruyan memiringkan kepala dan bertanya. Dari sutradara? Ya, dramanya akan tayang. Ah, kapan? Besok malam jam 7. Tayang di internet dan TV. Aku mengecek ponselku. Aku mau nonton, katanya dengan antusias. Malam itu, aku dan keluargaku menunggu di depan TV untuk drama pertama yang aku bintangi. Qiu masuk dan melihat Liu Ruyan sedang fokus menonton TV. Ibu, dengan rasa penasaran. Drama yang dibintangi Kisya? Begitu, Li Su duduk dengan sedikit ketidakpuasan. Meskipun memiliki prasangka terhadap industri hiburan, dia tidak menghalangi Liu Ruyan. Tayangan perdana menayangkan 3 episode berturut-turut, terutama bercerita tentang pemuda Ying Zheng. Banyak orang yang melihatku di TV terpesona oleh pemuda tampan itu. Mereka bahkan lupa dengan urusan mereka sendiri. Penampilanku di 3 episode pertama membuat semua orang terpesona. Terutama tatapan balik saat duduk di singgasana, yang membuat orang merinding. Malam itu, Sukuang mengerahkan media sosial untuk mempromosikanku. Tak lama kemudian, drama ini terkenal luas. Akting dan ketampananku menjadi sorotan. Menjadi topik hangat di seluruh internet. Semua orang mencari dan menonton drama ini. Benar. Aku ibu Kisya. Syuting? Tidak bisa. Anakku ada pertandingan, waktunya tidak cukup. Tahun depan. Baik, kirimkan naskahnya dulu. Aku akan memberimu email. Dalam beberapa hari, telepon Qiu dan Xia Xue hampir meledak dari berbagai tim produksi. Tapi karena aku sedang mengikuti pertandingan sepak bola, semua harus ditunda ke jadwal liburan. Semuanya berdasarkan keputusanku. Aku serius memilih naskah. Akhirnya memilih peran seorang kaisar dalam drama Xianxia. Setelah memerankan Ying Zheng, aku percaya diri bisa memerankan karakter kaisar seperti ini. Karena akting adalah untuk menghasilkan uang, lebih baik jadi spesialis kaisar muda. Qiu khawatir jalur aktingku akan menjadi monoton. Aku tidak peduli. 1 juta bayaran. Peran yang bagus. Kenapa tidak?
Meskipun beberapa film tidak bermutu memberi bayaran lebih tinggi, naskahnya terlalu buruk. Aku tidak bisa merusak reputasiku sendiri. Baiklah, aku akan membalasnya. Q menelepon dan bernegosiasi dengan tim produksi. Setelah menutup telepon, dia bertanya padaku. Mereka mulai syuting Oktober. Liburan musim dingin atau musim panas? Setelah berpikir, aku menjawab. Liburan musim dingin. Liburan musim panas masih bisa ambil satu lagi. Dia menggoda. Benar-benar mata duitan kecil. Aku membantah, ini kan demi keluarga. Keluarga semuanya tertawa. Saat itu ponselku berdering. Kulihat nomor 88.888. Tidak seperti telepon spam. Aku angkat. Siapa ini? Halo, Kisya kecil. Aku Yehan, nomor dari suku Wang. Panggilan dari sutradara terkenal Yehan sedikit mengejutkanku. Sutradara Ye, ada apa? Aku sedang syuting, menjadi bintang sepak bola. Kekurangan pemeran utama saat kecil. Menurutku, kamu jago main bola. Bisa datang? Aku langsung menolak. Maaf, sutradara Ye. Waktu liburan musim panas tidak cukup untuk pertandingan. Yehan mengingat saran suku Wang, masih tidak mau menyerah. 7 hari 2 juta. Bagaimana? Aku terkejut. Apa yang Anda katakan? Bagianmu bisa selesai dalam 7 hari. Bayaran 2 juta. Kalau waktunya tidak bisa, ya sudahlah. Apa yang Anda katakan? Waktu itu seperti spons, diperas pasti ada. Aku tersenyum setuju. Yehan tertawa. Aku minta asisten menghubungimu. Bagianku bisa selesai 3 hari jika lancar. Aku memastikan. Baik, sutradara Ye. Setelah menutup telepon, Q agak terkejut. Bukannya kamu bilang tidak ambil syuting saat liburan? 7 hari 2 juta? Jawabku datar. Dikasih gratis, kamu tidak mau? Q mengangguk aku. Tentu mau. Kakak angkat Shen Youchu di samping menghitung dengan jari. Astaga, sehari 4 jam, 7 hari 28 jam, 2 juta. Setelah pertandingan sepak bola selesai, aku membawa Liu Ruyan dan Shen Youchu pergi ke Seoul, kerajaan Goryeo besar Xia. Ikut syuting film, menjadi bintang sepak bola. Baru saja pesawat mendarat, asisten menyambut kami dengan memegang papan besar. Halo semuanya, dia sangat gugup. Aku tadi malam nonton final main bolamu. Benar-benar keren. Aku tersenyum kecil, sudah terbiasa dengan pujian seperti ini. Di hati hanya ingin cepat selesai syuting dan ambil uang pergi. Naik mobil sampai toko, sutradara Yehan dan seorang pria muda datang menyambut. Setelah berjabat tangan dengan Yehan, aku memperhatikan pria muda itu dengan saksama. Sun Kingmin. Dia pemain sepak bola profesional. Di usia muda sudah menjadi pemain utama tim nasional. Benar. Dia tersenyum memperlihatkan gigi. Aku sudah lihat pertandinganmu. Bakatmu bagus. Semoga kita bisa jadi rekan setim di tim nasional nanti. Sutradara Ye memperkenalkan, Sun Kingmin adalah pemeran utama di Menjadi Bintang Sepak Bola. Kamu berperan sebagai dirinya saat kecil. Aku sangat terkejut, ternyata membiarkan atlet profesional berakting. Sutradara Ye benar-benar tidak terikat aturan. Di ruang rapat kecil toko, sutradara Ye memberikan naskah padaku. Isi utamanya adalah syuting kamu main bola di sekolah, main bola liar dengan teman sebaya dan ditemukan pelatih. Teknik dan aktingmu pasti tidak masalah. Aku membaca naskah, seperti katanya, isinya sangat sederhana. Kalau bukan karena batasan aktor cilik hanya bisa bekerja 4 jam sehari, dengan usaha bisa selesai 1 atau 2 hari. Keesokan harinya, aku mulai syuting babak baru. Lokasi syuting dipilih di kampung halaman Sun Kingmin, kota kecil di pegunungan. Dia setiap hari ke sekolah harus mendaki gunung. Aku memerankan adegan main bola sambil mendaki gunung. Karena teknik dan akting sama sekali tidak masalah. Hampir semuanya lulus sekali ambil. Syuting selanjutnya berjalan lancar, tidak sampai 3 hari. Naskah selesai semua. Kalau syuting film semudah ini, enak ya? Aku tertawa. Main bola kamu senior. Berakting masih perlu usaha, katanya dengan rendah hati. Senior, tolong bimbing aku. Saat perpisahan, Sun Kingmin berpamitan denganku. Aku nanti akan nonton finalmu. Aku tersenyum setuju. Jersey final akan kukasih untukmu. Dia tertawa riang. Terima kasih sebelumnya. Di pesawat, Liu Ruyan berkata dengan perasaan. Karena aku main bola, dia tahu banyak pengetahuan sepak bola. Seperti Sun Kingmin, bintang masa depan. Ternyata dia tidak meremehkan usiaku yang kecil. Bergaul denganku seperti teman. Aku berkata dengan bangga. Itu karena dia tahu aku adalah bintang masa depan. Semester baru, aku memberitahu Liu Ruyan akan pindah rumah. Dia bilang, di kompleks dekat rumahku. Aku mengangguk. Itu perumahan baru. Nanti kita jadi dekat. Kalau lebih dekat lagi, lebih bagus. Aku tertawa. Hehe, masih mau sedekat apa? Nanti tinggal di rumahku saja. Oke, sombong. Ketemu ibuku kamu bahkan tidak berani bicara. Hari pertama sekolah, sedang kerja bakti. Sebagai satu-satunya laki-laki, aku pasti tidak perlu kerja. Aku yang bosan berjalan-jalan. Seorang gadis berlari dan bilang padaku, halo, siswa Kisya. Aku ketua kelas baru. Aku sedikit mengangguk. Halo, Sui Wei mendekatiku. Dengan senyum di wajah.
Liburan aku lihat kamu main bola. Keren sekali. Kalau ada pertandingan nanti, bisa aja aku? Aku menjawab seenaknya. Nanti, aku mungkin tidak main bola lagi. SMA juga tidak akan ikut pertandingan lagi. Dia mendekat beberapa langkah dengan bingung. Kenapa? Aku menggeleng dan menghela napas. Hanya agak lelah. Untuk sementara tidak ingin main bola. Sebenarnya kalau ada hadiah ratusan ribu untuk pertandingan, mungkin aku akan pertimbangkan. Sekarang ini hampir seperti kerja sukarela, lebih baik tidak usah dipikirkan. Sui Wei mengamatiku dengan ekspresi berpikir, lalu tiba-tiba tersenyum genit sambil berkata, tanganmu kecil sekali, lebih kecil dari tangan perempuan. Aku heran, lalu mengulurkan tanganku. Benarkah? Aku tidak percaya, ayo kita bandingkan. Sambil berkata begitu, dia meraih tanganku. Jari-jarinya perlahan meluncur ke atas, kedua tangan menyatu erat. Sui Wei gemetar karena gugup. Ternyata tanganmu lebih besar. Saat itu Liu Ruyan masuk sambil membawa pel, dan melihat pemandangan itu. Sui Wei mengangkat alis, Liu Ruyan datang, apa dia tidak salah paham dengan kita? Aku hanya ingin menggaruk kepala, ternyata dia seorang manipulator. Liu Ruyan memang sedikit tidak senang melihat Sui Wei. Tapi tidak menunjukkannya. Melihatku mendekat, Liu Ruyan bertanya dengan tenang. Apa? Sepertinya memang seorang manipulator. Aku mengambil kesimpulan. Haha, Liu Ruyan langsung tertawa, kukira kamu akan menerimanya. Sudahlah, aku memilih berdasarkan wajah. Aku jujur. Mulai sekarang kamu harus lebih hati-hati, kata Liu Ruyan, jangan sembarangan membiarkan orang lain mengambil keuntungan darimu. Aku merasa aneh mendengar kata-kata itu. Melihat mereka berdua berbincang lagi tanpa rasa tidak suka sama sekali. Liu Ruyan bahkan tidak cemburu sedikit pun, membuat Sui Wei gelisah dan bingung. Di internet katanya, wanita setuju dengan poligami karena terpaksa, semua wanita pada dasarnya egois dan pencemburu. Jadi saat bertemu dengan pihak ketiga yang mencurigakan, istri asli akan sangat marah, bahkan mungkin bertengkar dengan suami. Pada saat itu, jika pihak ketiga tanpa pengertian dan tahu batas, itu akan menambah nilai besar. Di bawah postingan itu, komentar hanya, belajar banyak, sangat berguna, dan sejenisnya. Kenapa tidak berguna padaku? Pasti aku kurang mahir. Lain kali harus lebih giat lagi. Sejak awal sekolah, para siswi baru kelas 1 selalu menatapku, semakin banyak penggemar yang diam-diam memotretku. Membuatku merinding. Bulan ini aku sudah menolak 27 pengakuan cinta. Kamu sangat populer. Sui Wei berjalan mendekatiku, dan berkata dengan kagum, berapa banyak yang kamu tolak bulan ini? Surat cinta bertumpuk-tumpuk, belum pernah kubaca. Aku jujur. Kalau yang langsung menyatakan cinta, ada berapa? 27. Aku menjawab. Sui Wei menatapku heran, rata-rata 1 orang per hari. Banyak orang menyatakan cinta padamu, kenapa tidak ada yang kamu terima? Standarmu terlalu tinggi. Ruyan memang cantik, tapi yang lain juga tidak jelek-jelek amat. Dia memiringkan badan. Kerah baju lengan pendek musim panas terbuka lebar, memperlihatkan kulit putih mulus, seolah mengisyaratkan bahwa dia punya pendapat berbeda tentangku. Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini, akhirnya hanya menyimpulkan bahwa aku belum ingin pacaran. Mereka berbeda denganmu. Mereka tidak punya kesadaran diri. Maksudku, lihat betapa sadar dirinya kamu. Tidak berani menyatakan cinta padaku itu benar. Ah, sepertinya Sui Wei salah paham. Wajahnya menunjukkan keraguan, seolah mengambil keputusan. Sebenarnya, aku juga suka padamu, sejak kelas 1 SMA. Aku menjawab dengan tenang. 28, Sui Wei memasang wajah pasrah. Waktu tiba di tanggal 19 Oktober. Hari ulang tahunku. Aku atur dengan baik, pagi hari main di pusat permainan dengan Liu Ruyan. Lalu pergi makan daging panggang. Siangnya dia memberikan kado ulang tahun. Saat kubuka kotaknya ternyata jam tangan digital. Ini pasti tidak murah. Aku bertanya dengan heran. 8.000 lebih. Jawab Liu Ruyan. Astaga. Aku menatapnya. Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Uang angpau. Dia tersenyum sambil menunjukkan pergelangan tangannya. Lihat, kita punya model yang sama. Nanti kalau kamu lari, aku bisa meneleponmu. Meskipun aku tidak terlalu suka jam digital, tapi mengingat saat lari tidak bawa ponsel. Repot kalau mau beli air di jalan, akhirnya aku terima. Terima kasih. Aku sangat suka. Bulan ini adalah ulang tahun Liu Ruyan, aku memberinya sepasang anting emas. Hidup terasa datar namun berarti. Sesekali aku bermain bola untuk hiburan, pelajaran SMA sudah selesai aku pelajari sendiri. Sekarang sedang mengerjakan soal Olimpiade Matematika. Malam Natal tahun ini sama ramainya, meja penuh dengan apel. Dan banyak orang memberi aku apel. Saat pulang sekolah masih ada sekantong apel yang tidak terbagi. Liu Ruyan dan aku membawa tas itu menuju stasiun kereta bawah tanah. Aku mengeluh, orang-orang ini agak aneh, aku sudah menolak. Dan kau, pacar palsuku, mereka masih begitu antusias. Liu Ruyan berkata tanpa ekspresi. Kau tidak mengerti, suami orang lain lebih menggoda. Aku menatapnya dengan bingung. Apa kau sadar dengan apa yang kau katakan? Liu Ruyan menyadari sepertinya bicara kelepasan, wajahnya memerah. Kau diam-diam membaca hal kotor apa? Tidak ada.
Liu Ruyan dengan tegas menyangkal. Dia. Aku mencibir sambil menatapnya. Liu Ruyan merinding. Saat menunggu kereta, dia akhirnya mengaku dan mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi novel untuk kutunjukkan. Aku menerima ponsel Liu Ruyan dengan santai, melirik sekilas. Alur cerita di dalamnya benar-benar mengejutkan. Novel online di dunia ini memang sebebas itu? Aku menggoda. Kau tidak melakukan hal serius? Sesekali lihat, Liu Ruyan agak malu, menunduk. Kalau kau tidak suka, aku tidak akan lihat lagi. Melihatnya seperti anak yang tertindas, aku menghela napas. Lihat sajalah, aku malas ikut campur. Dia akhirnya menyimpan ponselnya. Wajahnya sedikit lebih rileks, lalu bertanya padaku, besok Natal mau main kemana? Di rumah saja. Aku mengangkat bahu. Di luar pasti ramai sekali. Apalagi toko-toko terkenal, antre 1-2 jam saja. Melihat banyak orang di depan pintu, aku sudah kenyang. Baik, lalu kau ingin makan apa? Aku bisa minta bibi masakan. Terserah. Makan apa saja boleh. Aku menjawab dengan acuh tak acuh. Pada hari Natal, aku di rumah Liu Ruyan. Dia memberiku dompet Prada. Aku terbelalak. Kau dapat uang dari mana? Ini jam tangan, ini dompet. Liu Ruyan berkata dengan gembira. Aku menabung sendiri. Tapi kemudian dia menegaskan, tapi jangan kau beri aku hadiah. Aku tertawa sambil menghitung. Setahun ini entah berapa banyak hari libur, selain ulang tahun. Hari lainnya kita jangan saling memberi barang. Liu Ruyan sedikit cemberut. Aku suka memberi hadiah padamu. Demi membelikanmu hadiah, aku lebih semangat menabung. Aku tidak pernah memberimu apa-apa. Aku tidak butuh. Dia tertawa bahagia. Bisa menemanimu saja sudah cukup memuaskan. Ujian akhir semester ini, nilai Liu Ruyan meningkat drastis, masuk 15 besar angkatan. Li Su sangat senang melihat rapor, lebih berterima kasih padaku, berkali-kali mengundangku makan di rumah. Selama liburan musim dingin, Liu Ruyan pulang ke ibu kota, aku pergi syuting. Film ini aku ambil liburan musim panas lalu, berperan sebagai dewa. Lokasi syuting masih di Wuzhou Film City. Datang lagi ke sini, hampir sama seperti setahun lalu. Baru masuk studio film. Lihat sekelompok figuran ngobrol sambil menunggu kerja. Aku dan Shen Youchu yang pulang cuti membawa koper masuk ke hotel yang dipesan tim produksi. Tim produksi memesan 1 suite eksekutif. Syuting kali ini diperkirakan setengah bulan. Setelah membereskan barang, kami bersiap ke restoran. Lift berhenti di lantai 11, masuk 2 perempuan. Gadis kecil berpostur langsing, wajah cantik, mata seolah bisa memikat jiwa. Karismanya luar biasa, langsung diingat dalam sekejap. Di sampingnya, seorang ibu muda berbusana kantoran, lebih menunjukkan pesona dewasa. Begitu masuk lift, gadis itu langsung mengenaliku, dengan gembira mendekat, Kak Xia. Kita bertemu lagi. Harapannya membuatku kehilangan kata untuk sesaat. Aku benar-benar tidak ingat dia. Shen Youchu di samping mengingatkan, itu yang waktu syuting iklan, yang sejak pertama bertemu ingin jadi pacarku. Mendengarnya, aku pura-pura sadar, tersenyum menyapa. MUG, lama tak jumpa, Kak Xia. MUG benar-benar girang, seolah aku mengingatnya adalah suatu kehormatan besar. Ibu MUG, MU Chen, tersenyum sambil mengelus kepalanya. MUG sudah sering menyebutmu, sepanjang liburan musim panas memegang ponsel nonton pertandinganmu. Aku tersenyum membalas MU Chen. Terima kasih, Tante. Saat kami keluar lift, aku bertanya pada MUG. Kenapa kau di sini? Syuting? Iya. Iya. Dia menjawab, aku juga. Main peran apa? Ratu. Kebetulan. Aku main Kaisar Langit. Kami saling tersenyum. Di restoran, kami berempat berkumpul. Setelah saling memperkenalkan, MU Chen dengan ramah memesan beberapa hidangan. MU duduk di hadapanku, berceloteh tanpa henti. Jelas banyak mengikuti kabarku. Aku tersenyum kecil, rupanya dia penggemar cilikku. Kau sudah bertemu sutradara? Aku bertanya. Pertanyaan ini membuat MUG dan ibunya terdiam. Sebagai figuran kecil, sutradara tidak akan aktif menemui mereka. MU Chen jujur. Ini pertama kalinya MUG berakting. Peran ini didapat melalui koneksi. Xia, tolong jaga dia baik-baik. Aku kurang lebih mengerti situasinya. Lalu aku mendapat telepon, dan aku sedang di restoran. Baik, setelah menutup telepon, aku mengusulkan untuk pindah ke meja yang lebih besar. Sutradara akan datang. MU Chen agak bingung, tapi melihat aku dengan tenang memanggil pelayan untuk mengganti meja menjadi meja 8 kursi. Hatinya pun menjadi lebih tenang. Tak lama kemudian, sutradara Gui Yao, Wu Ningning, dan timnya datang. Meskipun aku masih muda, dia tidak meremehkanku karena usia, karena dia menghargai kemampuan dan nilai. Aduh, Xia, Lao Su sering memujimu sebagai yang paling berbakat. Drama ini andalkan kamu untuk dijual dengan harga tinggi, puji Wu Ningning. Tenang saja, sutradara. Aku menjawab dengan percaya diri, membuat semua orang tertawa. Wu Ningning berusia awal 40-an. Bertubuh agak gemuk, memakai kacamata besar, dan ramah. Di dunia hiburan, dia terkenal dengan kecepatan syutingnya. Film yang selesai dalam 30 hari pun bisa laris, demi menghasilkan uang.
Dia tidak punya gengsi sebagai sutradara terkenal. Tujuan syutingnya hanya satu, cari uang. MU Chen melihat Wu Ningning bersikap ramah, lalu berkata, "Halo, sutradara Wu. Aku ibu dari MUG." Dia memerankan karakter permaisuri. Wu Ningning menatap kami dengan rasa ingin tahu. "Kalian sudah saling kenal sebelumnya? Atau baru bertemu hari ini?" Aku tertawa. "Sudah kenal sebelumnya. Juga sebuah kebetulan, menarik." Wu Ningning mengangguk. "Gadis ini cantik, cocok dengan Kisia. Bagus jadi pajangan saja. Setiap syuting, berdiri di samping Kisia, beri lebih banyak close-up. Omong-omong, berapa bayaranmu?" MU Chen menjawab dengan gugup. 20.000 yuan. 20.000 per episode? Tanya Wu Ningning. Total 20.000, jawab MU Chen dengan canggung sambil tertawa. Biaya hadiah saja sudah 200.000. Tapi tidak ada cara lain. Tanpa nama dan tanpa memberi hadiah, mustahil dapat peran. Kesempatan langka. Agak rendah, kata Wu Ningning kepada asistennya. Naikkan jadi 200.000. Terima kasih, sutradara. MU Chen dengan gembira mendorong MUG. MUG langsung membungkuk. Wu Ningning mengangguk seenaknya. Membantu MUG hanya demi aku, minatnya tidak besar. Sambil makan, dia bertanya kepadaku, 2 minggu ini fokus syutingmu. Sudah paham naskahnya? Ada yang tidak mengerti? Sudah selesai baca? Aku mengangguk. Aku cukup suka karakter ini. Plot Gui Yao tidak rumit. Dewa perang dari alam dewa bereinkarnasi menjadi manusia biasa. Kehilangan ingatan, dalam perjalanan bertemu 4 pria yang mencintainya, drama besar dengan tokoh utama wanita alam Merisu. Tidak peduli rating rendah atau kontroversi banyak, rating tayangan dan klik selalu tinggi. Masih menjadi arus utama sekarang. Sedangkan karakter Kaisar Dewa yang kuperankan adalah bagian yang dimasukkan Wu Ningning secara pribadi. Kaisar Dewa sebelumnya gugur dalam perang antara alam dewa dan iblis. Maka dipilihlah penerus termuda dengan darah murni dari klan Kaisar. Kaisar Dewa baru ini menjadi boneka alam dewa. Kekuasaan sebenarnya berada di tangan klan Bai dari suku roh yang merupakan antagonis. Namun, Kaisar Dewa muda ini tampak lemah. Namun diam-diam mengumpulkan kekuatan. Akhirnya dengan bantuan tokoh utama wanita, menghancurkan klan Bai dari suku roh, mengalahkan pasukan iblis. Menjadi satu-satunya penguasa 9 langit dan 10 bumi. Kaisar Dewa bukan hanya satu-satunya orang bijak dalam drama, tetapi juga sandaran tersembunyi tokoh utama wanita. Beberapa kali membantunya lolos dari hukuman. Keesokan harinya, aku selesai berdandan. Mengenakan pakaian Kaisar Dewa yang megah. MUG juga berdandan sempurna, pakaian permaisuri membuat bunga di dahinya semakin mencolok. Kami berdua berdiri bersama, benar-benar seperti pasangan emas dan giok. Hari ini syuting adegan persidangan di istana. Aku harus syuting beberapa kali dalam adegan yang sama untuk menunjukkan ketegangan, kebingungan. Biasa saja, termenung, senyum sinis. Akhirnya aura saat berkuasa. Ini benar-benar mengandalkan akting murni. Bahkan aktor senior pun sulit melakukannya. Namun aku menyelesaikan setiap gerakan dan ekspresi dengan tenang, membuat Wu Ningning berdiri dan bertepuk tangan. Kisia, aktingmu sangat bagus. Semua istirahat seperempat jam. Kisia, kemari sebentar. Wu Ningning adalah sutradara yang suka mengubah naskah. Mengajar sesuai bakat, setiap aktor bisa menemukan jalannya sendiri. Melihat aktingku, dia punya ide baru, bersiap menambah adegan. Di ruang rapat, tim berdiskusi cara menyempurnakan naskah. Wu Ningning memperkenalkan 2 aktris terkenal. Investor Tong Wei dan artis perusahaannya Ji Yunhe. Mereka di dunia nyata lebih mempesona daripada di layar. Tong Wei langsung ingin merekrutku sejak pandangan pertama. Adik kecil, sudah punya agensi? Mau pertimbangkan bergabung dengan kakak? Aku berkedip ke arah Wu Ningning, dalam hati berpikir, bukankah bilang mau diskusi naskah? Kenapa mulai merekrut orang? Wu Ningning mengetuk meja, Direktur Tong. Saya masih di bawah umur. Yang kita bahas adalah menambah porsi adegan untuk Kisia. Karakter Kaisar awalnya agak lemah. Tapi akting Kisia sangat bagus. Saya ingin mengungkap alur tersembunyi menjadi terang. Kalimat ini membuat semua orang setuju. Tong Wei serius membaca naskah. Tokoh utama wanita dijebak oleh Bai Xi, campur tangan karakter pria kedua terasa dipaksakan. Lebih baik jika Kaisar yang turun tangan, itu lebih masuk akal. Semua orang bergantian bicara, memperbaiki bagian-bagian yang tidak masuk akal dalam cerita asli. Interaksi seperti ini tidak biasa. Banyak sutradara meski tahu ada masalah dalam cerita tidak akan mengubahnya. Mata Tong Wei berbinar. Bagaimana jika ada adegan ambigu antara Kaisar dan tokoh utama wanita? Bahkan buat Kaisar dan tokoh utama wanita bersama. Bukankah itu lebih mencengangkan? Saya yang sedang membaca naskah mendongak. Tong Wei menggoda saya dengan kedipan mata. Saya harus kuat agar tidak panik. Kak Tong, saya masih di bawah umur. Baru 17 tahun di akhir tahun. Peringatan dari asosiasi suami. Semua tertawa, paham bahwa Tong Wei hanya bercanda. Soal pacaran di kalangan anak di bawah umur tidak mudah mendapatkan izin. Diskusi naskah berlangsung seharian. Malamnya para penulis naskah lembur menyusun naskah baru. Waktu tidak menunggu, karena saya harus selesai dengan cepat. Sekarang, porsi akting saya di drama hampir sama dengan pemeran utama pria.
Jika adegan cinta antara pemeran utama pria dan wanita dihapus, sayalah yang menjadi pemeran utama sesungguhnya. Kembali ke kamar, melihat Shen Youchu dan Myuge sedang bermain game. Begitu saya masuk, Shen Youchu bertanya dengan penasaran, "Kalian diskusi seharian?" "Ya," saya meregangkan tubuh, lalu berbaring lurus di tempat tidur. "Katanya mau menambah porsi aktingmu." "Bagus sekali," kata Myuge dengan iri. "Karakter dia hanya punya sedikit dialog, sebagian besar hanya jadi pajangan. Saya minta sutradara Wu menambah porsi akting untukmu juga. Besok ambil naskah baru dan pelajari baik-baik." "Benarkah?" Myuge langsung duduk. Dia menerpa saya. "Terima kasih, Kak Xia." Keesokan paginya, 3 anggota tim penulis dengan lingkaran hitam di mata menyerahkan naskah yang sudah direvisi dengan lelah. Wu Ningning menerimanya dan memeriksa dengan teliti. Naskah baru sudah dibagikan ke semua orang. "Pagi ini biasakan dulu." Berita porsi akting saya ditambah sudah tersebar di seluruh kru. Banyak pemeran pendukung iri, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa suruh mereka bukan wajah pemeran utama. Sore mulai syuting, penampilan saya selalu stabil. Adegan solo hampir selalu lolos sekali ambil. Tanpa hambatan. Wu Ningning sangat efisien dalam syuting, hanya butuh 10 hari dan tersisa 1 adegan terakhir. Adegan ini adalah adegan antara Kaisar dan tokoh utama wanita. Kaisar mengungkap ambisi dan rencananya, dengan dialog panjang. Persyaratan akting sangat tinggi. Besok adalah adegan paling krusial. "Bagaimana kalau lembur berlatih malam ini?" Wu Ningning mengusulkan. "Tidak masalah," saya mengangguk. Dalam hati saya penuh percaya diri untuk penampilan besok, tapi agak khawatir apakah kemampuan Tong Wei bisa mengatasinya. Saya putuskan untuk lebih dulu berkenalan. "Ini juga mau bagaimana lagi?" Wu Ningning menghela napas. "Kamu sering lembur akhir-akhir ini. Asosiasi suami sudah mencariku beberapa kali. Jika kami terang-terangan lembur lagi, mereka akan menyuruhmu berhenti." Saya mengerti. Mempertimbangkan perlindungan aktor di bawah umur, ini juga wajar. Malamnya saya pergi menemui Tong Wei. Dia tinggal di suite eksekutif di lantai yang sama. Saya tekan bel pintu. Tong Wei membuka pintu sambil mengelap rambut. Tanpa riasan, kecantikannya tidak berkurang, malah lebih mempesona. Baru selesai mandi. Kamar dipenuhi aroma sabun mandi. Dia menyamping membiarkan saya masuk, lalu membungkus rambutnya dengan handuk. Mengambil naskah di meja, saya melihat naskahnya penuh catatan. Meski bakatnya biasa saja, dia tetap berusaha menutupi kekurangan. "Ayo, Kak Wei." Keesokan harinya jam 3 sore, di tengah penantian semua orang, semua adegan saya selesai. Wu Ningning berteriak melalui walkie-talkie, "Selesai." Tepuk tangan meriah di lokasi. Saya menghela napas lega. Tong Wei datang dan memeluk saya. "Mulai sekarang kakak tidak akan berlatih lawan main denganmu lagi. Tekanannya terlalu besar." "Hahaha, kakak masih perlu banyak berlatih." Keduanya tertawa sambil berjalan ke tepi lokasi. Wu Ningning menyambut dengan senyum. "Baiklah, bereskan semuanya. Jam 5 kumpul di restoran. Kakak Tong yang traktir." "Sutradara Wu, kamu benar-benar." Tong Wei tertawa dan menangis. Wu Ningning memang pelit. Tapi kemampuan menyutradarai dan pandangan bisnisnya tidak ada masalah. Menyuruh Tong Wei traktir juga pantas. Malamnya, Tong Wei memanggil asisten untuk mengatur pemesanan makanan. Saat makan malam, saya, Tong Wei, Wu Ningning dan lainnya duduk semeja. Tiba-tiba, Tong Wei meraih tangan saya. Saya kaget dalam hati, mengira ini adalah aturan tidak tertulis di industri. Tidak disangka dia memberikan sebuah kartu bank. "Xiao Xia, honor sebelumnya 1 juta. Waktu itu porsi aktingmu sedikit. Sekarang berbeda. Setelah diubah, porsi aktingmu hampir menyusul karakter pria kedua. Memberimu 1 juta lagi rasanya tidak adil. Jadi saya bicara dengan investor, honor dinaikkan menjadi 3 juta. Saya sedikit terkejut. Meskipun aku sudah menduga bayarannya akan naik, aku tidak menyangka akan langsung naik 3 kali lipat. "Terima kasih, Wei Jie." Aku rileks dan membiarkannya terus memegang tanganku. "Jangan panggil aku Wei Jie. Panggil saja kakak." Dia menatapku, tersenyum penuh sukacita. "Mulai sekarang, kau adalah adik kandungku." "Baik, terima kasih, kakak." Tong Wei sangat gembira. "Jika kau ingin masuk dunia hiburan setelah dewasa, ingatlah untuk datang ke perusahaanku. Kakak akan menjadikanmu bintang top dunia. Di masa depan, aku tidak berencana menjadi bintang, tapi menolak secara tegas saat ini sepertinya tidak tepat. Lagi pula, masih banyak peluang kerjasama di masa depan, kakak serius." Dia lalu mengeluarkan kartu bank dari tasnya. "Ini angpaomu, terima kasih atas penampilanmu yang luar biasa. Jika filmnya sukses, kakak akan memberimu angpao lagi." Mataku berbinar, meskipun kehidupan selebriti agak melelahkan. Tapi tindakan yang begitu tulus ini membuatku sedikit goyah. Wu Ningning berhenti makan dan berkata kepadaku, "Xiao Xia, aku tidak sekaya Presiden Tong, tapi di masa depan jika ada syuting, aku pasti akan mengajakmu." "Cukup baik, kan? Janji dari sutradara terkenal di industri sudah sangat berharga, tapi aku tidak terlalu peduli. Aku masih harus sekolah." Wu Ningning tertawa terkejut, "Wajahmu begitu tampan. Pasti belajar tidak bagus." "Jangan menilai dari penampilan," jawabku dengan percaya diri. "Aku peringkat pertama di sekolah.
Benarkah? Tentu saja. Bahkan mendapat nilai sempurna untuk juara pertama. Aku mengeluarkan raportku dan menunjukkannya padanya. Setelah melihatnya, dia memberikannya kepada Tong Wei yang penasaran. Jenius. Aku menjawab dengan bangga, tentu saja. Semua orang tertawa. Aku melanjutkan, sutradara Wu. Beri MU lebih banyak kesempatan, dia sangat suka berakting. Wu Ningning berpikir sejenak lalu mengangguk. Gadis kecil itu juga punya bakat, layak dibina. Lalu dia melambaikan tangan memanggil MUG. Dia tersenyum pada MUG dan berkata, Xiao Xia banyak bicara baik tentangmu, aku berjanji padanya akan memberimu kesempatan syuting. MUG tersenyum lebar, langsung membungkuk, terima kasih, sutradara Wu. Kau harus berterima kasih pada kakak Kisia MU. Tidak apa-apa, aku sudah menjadi milik kakak Kisia. Tidak perlu berterima kasih padanya. Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan aku pun bertanya dengan heran. Apa maksudnya? Bukankah ini membalas kebaikan dengan kejahatan? Tawa semakin keras. Setelah makan, kami kembali ke hotel. Di perjalanan, MUG bertanya padaku dengan penasaran. Kakak, apa yang dikatakan wanita tua itu padamu? Aku agak gugup dan melirik ke belakang. Kalau sampai Wei Jie tahu, bukankah dia akan memblokir karierku di industri ini? MUG menjulurkan lidah. Wajahnya penuh dengan kelucuan. Aku merasa dia selalu mengekori kakak sepanjang hari. Sudahlah. Aku melambaikan tangan dengan pasrah, Wei Jie hanya memberiku angpau saja. Berapa? Mata MUG berbinar, nadanya penuh rasa ingin tahu. Aku memelototinya. Tahu bahwa dia tidak punya maksud lain, tapi tetap tidak berniat memberitahunya. Aku juga tidak tahu. Itu hanya sebuah kartu. MUG belum cukup umur untuk peduli soal uang, jadi dia segera mengganti topik. Tiba-tiba dia mendekat, suaranya melembut, kakak. Besok kau akan pergi, aku sangat berat hati melepasmu. Belum selesai bicara. Dia langsung memelukku, pipinya menempel erat di wajahku. Untungnya aku sudah lumayan tinggi akhir-akhir ini. Kalau tidak, tertindih olehnya hingga jauh lebih pendek, pasti sangat memalukan. Aku sudah terbiasa dengan kehangatan mendadaknya. Aku menepuk punggungnya pelan. Bukankah kau juga di Weijing? Kalau ada waktu luang, bisa datang menemuiku. Rumah MUG di distrik ekonomi baru Weijing, bisa dibilang kami tetangga dekat. Benarkah? Matanya langsung bersinar. Saat melepaskan aku, wajahnya penuh senyum yang tak tertahan. Sudah janji ya? Aku menyentuh dahinya dengan dahiku. Tentu saja. Lepaskan sekarang. Hehe, MUG tertawa senang, melepaskan tangannya lalu melompat-lompat mengikutiku. Syutingku selesai, syuting MUG juga selesai. Keesokan harinya pagi, kami naik kereta api cepat kembali ke Weijing. Tanggal 20 bulan 12, menjelang Imlek, stasiun kereta api dihiasi lampu dan ornamen. Penuh dengan suasana tahun baru. Di dalam stasiun dipenuhi para pekerja migran dengan tas besar dan kecil, semuanya dengan wajah penuh harapan untuk pulang. Kami berempat baru saja keluar dari stasiun dengan koper, melihat Mama Qiu dan Bibi Xia Shuyue melambai dari kejauhan. Sia-sia, Zhao Di. Aku tersenyum lebar. Shen Youchu menunduk dan mencubit jarinya, jelas takut MUG mendengar nama panggilannya. Aku berjalan sambil tersenyum. Memperkenalkan mereka, ini rekan kerjaku MUG, kali ini dia memerankan permaisuri. Ini ibunya. Hai, Qiu dan Xia Shuyue menyambut MUG dengan hangat. Ada yang jemput? Ayo kita pergi bersama. Mobil kecil kita muat nggak? Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya. Apalagi, Qiu tertawa riang. Aku dan bibimu mendapat bonus akhir tahun yang lumayan. Setelah dihitung, kami rasa mobil kecil itu terlalu sempit untuk jalan-jalan sekeluarga. Jadi kami beli mobil van. Oh, mataku berbinar. Di parkiran stasiun kereta cepat, kami datang ke sebuah mobil van biasa. Harganya tidak terlalu mahal. 300.000 lebih, tapi melihatnya yang masih baru, hatiku tetap hangat. Rumah perlahan membaik. Masuk ke mobil, bau mobil baru menyengat. Tapi aku tak bisa berhenti meraba-raba, penasaran. Pertama, antar ibu dan anak MUG ke dekat kompleks mereka. Mobil kemudian berbelok, melaju ke arah berlawanan dari rumah lama. Bu, kita pindah rumah baru. Aku kaget menatap Qiu. Iya. Dia tersenyum dengan mata melengkung. Sebelum kalian pulang, kami minta orang ukur formaldehida. Baru pindah setelah aman. Mobil masuk ke garasi bawah tanah. Lobi garasi yang terang membuat aku dan Shen Youchu sedikit bersemangat. Masuk rumah baru, ruang tamu yang luas membuat kami tertegun. Shen Youchu tak bisa menahan diri untuk berseru. Ruang tamu ini lebih besar dari rumah kita dulu. Mendengar itu, semua tertawa. Shen Youchu paling senang. Dia akhirnya punya kamar tidur besar sendiri. Sebagai orang dewasa, dia juga butuh ruang pribadi. Sesampai di rumah, ibu dan bibi sibuk memasak. Aku mulai memasang komputer. Setelah selesai, aku memandangi kamar tidur yang luas dan tempat tidur ganda besar. Namun hatiku terasa kosong entah kenapa. Berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Aku merasa agak kesepian. Makan. Suara ibu terdengar dari ruang tamu. Di meja makan, aku mengeluarkan 2 kartu dari saku. Bu, Bibi, kali ini produser melihat aktingku bagus, sengaja menambah 2 juta. Juga memberi angpau.
Kartu ini berisi 2 juta, tolong terima. Yang angpau aku simpan. Mereka saling pandang, mata penuh kekaguman. Namun berusaha tetap tenang. Dulu, 2 juta sudah cukup membuat mereka gila senang. Tapi sekarang, mereka hanya tersenyum dan mengangguk. Aku tahu. Pasti di hati mereka merasa aku adalah hadiah terbaik dari surga. Baik. Besok kita sekeluarga pergi ke mal beli beberapa baju. Keesokan harinya, aku cari ATM di mal. Kucek saldo angpau dari Tong Wei, ternyata 1 juta. Pantas saja orang hebat. Angpau seenaknya saja hampir setara bayaran aktingku. Ibu dan bibi hanya terkejut sebentar, lalu lambaikan tangan suruh aku urus sendiri uang ini. Malam tahun baru, TV menyala sebagai latar, meja penuh dengan makan malam mewah. Kami masing-masing pegang botol Rio rendah alkohol. Ibu angkat kaleng, tertawa riang. Tahun baru, semoga keluarga selamat dan bahagia. Bibi menyambung, aku harap Sia-Sia dan Zhao Di bisa tumbuh bahagia. Nantinya lakukan hal yang mereka suka. Shen Youchu mengedip, nada tegas, aku ingin masuk rumah sakit umum Zili. Menjadi dokter hebat. Bagus. Kami bertiga bertepuk tangan serempak. Sejak kondisi rumah membaik, hubungan Shen Youchu dan Bibi juga membaik. Sia-Sia? Mau jadi apa nanti? Ibu menatapku. Aku miringkan kepala berpikir. Jujur, aku ingin masuk ke pemerintahan. Jadi pencuri gaji. Ibu dan Bibi terkejut dengan ambisi besarku. Sia-Sia? Kau begitu jenius, rela jadi orang biasa? Orang biasa kenapa? Aku tertawa. Kita semua kan orang biasa. Bagus. Bibi angkat minuman. Bersulang untuk orang biasa. Bersulang. Setelah makan malam, kami berpelukan di sofa nonton TV. HP tiba-tiba berdering. MUG, kakak, kau di rumah? Iya. Mau main kembang api? HM. Aku kaget. Kau di mana? Di bawah rumahmu. Aku dan Shen Youchu turun. Di trotoar luar kompleks, MUG dan ibunya sedang memindahkan barang. Sekotak kembang api, juga buah dan kotak hadiah. Aku tarik MUG ke samping. Bertanya pelan, malam tahun baru gak makan malam keluarga. Ngapain kesini? Keluarga terlalu banyak, berisik. Dia cemberut. Aku ajak ibuku keluar dengan alasan memberi hadiah. Benar juga, aku mengangguk. Keluarga kecil seperti kami tidak termasuk arus utama. Saat tahun baru, keluarga lain bisa berkumpul lebih dari 20 orang. Wajar kalau MUG merasa ribut. Aku menatap Shen Youchu, kakak. Antarkan tante naik ke atas, lalu turun lagi cari kami. Dia segera membantu MU Chen membawakan barang. Orang-orang sudah datang jauh-jauh dengan membawa hadiah, masa harus pulang dengan tangan kosong. Urusan basa-basi serahkan pada orang tua. Aku tidak mau terlihat menjauhkan diri. Aku dan MUG membawa sekotak kembang api, berjalan ke alun-alun seberang kompleks. Di sana sudah ramai sekali, banyak orang sedang menyalakan kembang api. MUG mengambil sebuah kembang api besar dari kotak dan meletakkannya di tanah. Dia menyelipkan korek api ke tanganku. Kakak, aku takut menyalakannya. Aku meliriknya, mengambil korek api, dan dengan gesit menyalakan sumbu. Kakak, lari. Dia menarikku mundur. Beberapa detik kemudian, kembang api melesat ke langit, mekar di malam hari, warna-warni bagaikan bunga yang bermekaran. Orang-orang di alun-alun berhenti menyalakan petasan, menengadah ke langit. Indah sekali. MUG menghela napas, tiba-tiba memelukku. Aku menepuk bahunya. Tidak bicara, matanya fokus pada langit. Kakak, bagaimana kalau aku jadi pacarmu? HM, aku bingung menoleh. Tapi dia langsung menerjang ingin menciumku. Aku menghindar cepat, berhasil selamatkan ciuman pertamaku hari ini. Aku mencubit pipinya, menyipitkan mata bertanya, siapa yang ngajarin kamu langsung cium paksa? Acara TV. Suaranya tidak jelas karena pipinya dicubit. Dia meraih tanganku. Sakit, sakit. Kalau nggak sakit, kamu nggak ingat. Aku mendengus dingin. Tapi tetap melepaskan tangannya. MUG mengusap pipinya, memandangku dengan wajah memelas. Kakak, apa kamu nggak suka aku? Aku menatapnya serius. Dia benar-benar cantik sejak kecil, tapi ibu bilang, yang terlalu mudah didapat tidak akan dihargai. Jadi harus kuberi dia rintangan. Begini saja? Aku tersenyum. Kalau kamu bisa lulus di universitas yang sama denganku, aku setuju pacaran denganmu. Gimana? Oke, sudah janji. Matanya berbinar, tapi dia tidak tahu apa yang akan dihadapinya. Kakak, bagaimana prestasi belajarmu? Dengan rendah hati, juara 1 sekolah. Rendah hati, kepala mungilnya pusing. Kalau nggak rendah hati, juara 1 provinsi. Aku ingin tenang. MUG menunduk, suaranya pelan seperti nyamuk. Shen Youchu datang, heran melihat wajahnya yang pucat. Dia kenapa? Dia mau tanding belajar denganku. Aku mengangkat bahu pasrah. Shen Youchu tidak tahan, tertawa kecil. Dia menepuk bahu MUG, menambahkan. Begini saja, kalau aku ada soal yang tidak bisa, aku selalu tanya sia-sia. Ah, MUG menoleh cepat ke arahnya. Kakak kelas 3 SMA, S2. MUG benar-benar terdiam. Rasa dingin menjalar di hatinya, bukan tangis histeris.
Tapi keputusasaan yang sunyi. Aku tersenyum, menepuk punggungnya. Kenapa kamu nggak tanya aku mau daftar kampus mana? Matanya yang suram sedikit bersinar. Kakak, kamu daftar di mana? Universitas Kekaisaran. Rasa dingin menyerang lagi, hatinya benar-benar beku. Haha, bercanda. Aku memeluknya. Nada bicaraku santai. Aku mau daftar ke Shidarzakura. HM? MU langsung bersemangat kembali. Shidarzakura bagus, ya Shidarzakura saja. Shidarzakura juga kampus ternama. Kamu bisa masuk? Aku mengangkat alis melihatnya. Pokoknya swasta, bayar uang kan bisa. Dia melambaikan tangan acuh. Swasta juga ada batasnya, apalagi Shidarzakura yang terkenal. Aku menggeleng. Tanggal 6 kamu temui aku untuk les tambahan. Oke, boleh. Tepuk tangan semuanya. Para murid menoleh ke arahnya. Dia mengangkat dagu. Aku menengadah, menghela napas. Tahun baru dimulai. Semester 2 kelas 2 SMA. Setelah pindah ke rumah baru, jarak rumahku dengan rumah Liu Ruyan hanya sekitar 10 menit jalan kaki. Setiap pagi, dia sudah menungguku di bawah, jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Semester ini tujuanku jelas. Belajar dengan giat, terutama Olimpiade Matematika. Liburan musim panas, aku akan ikut kompetisi Olimpiade Matematika SMA wilayah Zikang. Hari Jumat, MU tiba-tiba mengirimiku pesan. Kakak, aku boleh belajar sama kamu hari Sabtu Minggu nggak? Ini janjiku sebelumnya, aku nggak mau ingkar. Tapi aku harus tanya pendapat Liu Ruyan dulu. Aku ada teman yang mau belajar bareng. Dia menoleh menatapku. Tim sekolah lagi, beberapa anggota tim sekolah dulu nilainya jelek, aku pernah bimbing mereka. Dia ingat, bukan, kenalan waktu syuting. Juga aktris cilik. Dia agak terkejut, tapi tidak terlalu memikirkannya. Ke rumahmu atau rumahku? Rumahku, jawabku setelah berpikir. Rumahku ada di tengah-tengah rumah mereka, paling nyaman ke sini. Lagi pula kalau MU ke rumahnya. Dia pasti agak kaku. Hari Sabtu MU berdandan sangat cantik, sepatu bot pendek, kaos kaki tebal transparan padu padan dengan gaun, ditambah mantel panjang selutut. Dia masuk sambil membawa sekantong buah. Setelah meletakkannya, dia melihat sekeliling. Tante tidak ada, hari Sabtu mereka kerja. Kerja keras ya. Dia melepas mantel dan menggantungnya di pintu, memperlihatkan rok pendek yang pas badan. Dia berbalik menatap Liu Ruyan yang berdiri di sampingku. Halo, kakak, namaku MU. Entah kenapa hatiku merasa bersalah. Kalau di kehidupan sebelumnya, pasti dua wanita ini sudah bertengkar hebat. Tapi dunia ini harmonis dengan aneh. Hore untuk dunia paralel. Liu Ruyan tertegun. Jelas tidak menyangka gadis ini secantik itu, dengan gaya yang benar-benar berbeda darinya. Setelah sesaat terpana, dia tersenyum hangat. Ruang belajar di rumah baru sangat luas, satu sisi ada lemari buku besar. Di sepanjang jendela ada meja panjang, di sampingnya ada sofa panjang yang muat 3 orang. Sebenarnya bisa dijejali 5. Dulu saat Shen Youchu mengerjakan PR, aku sering bersandar di pangkuannya sambil main ponsel. Karena ini untuk belajar, ayo segera mulai. Liu Ruyan dengan cekatan mengeluarkan lembar soal dan mulai menulis dengan kepala menunduk. MU melirik diam-diam, melihat Liu Ruyan yang masih kelas 11 sudah mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Diam-diam terkejut. Aku mengambil satu lembar soal dari rak buku dan memberikannya pada MUG. Ini soal ujian akhir semester kelas 10, ada bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Kerjakan. Dia mengedipkan mata, wajahnya penuh keraguan. Sebanyak ini berapa lama ngerjainnya? Wajahku langsung muram. Paling benci orang yang tawar-menawar saat belajar. Melihat itu, dia buru-buru merebut soal itu. Kerjakan, kerjakan. Melihat dia menyerah. Aku mengangguk puas, lalu berbalik duduk di antara mereka berdua. Mengambil satu set soal dari rak meja dan mulai mengerjakan. MU penasaran melirik, melihat tulisan di kertasku seperti aksara misterius, tak tahan bertanya. Kakak, apa yang kamu tulis? Olimpiade Matematika. Olimpiade? Mata MU membulat penuh kejutan. Apa itu sihir? Aku menggeleng heran, lalu memutar kepala dan mengetuk keningnya pelan dengan pulpen. Kerjakan soalnya. Hari ini nggak selesai, nggak boleh pulang. Serius? Wajahnya malah tampak senang. Terus aku di mana? Urat di pelipisku berkedut. Aku salah bicara. Nggak selesai, nggak boleh datang lagi. Bercanda aja kok. Kok marah sih? MU cemberut, akhirnya diam. Dia menunduk di meja mulai menulis. Duduk tegak, pegang pulpen yang benar. Aku mengernyit melihatnya. Gadis kecil cantik, tapi tulisannya kayak rayapan anjing. Dia menyeringai lebar, menegakkan punggung dengan senang. Kamu juga suka bajuku ini, kan? Aku sengaja pakai hari ini. Iya, aku kerjakan. Jangan pasang muka kayak gitu, terlalu galak. Liu Ruyan di samping meliriknya dengan pasrah. Dalam hati dia berpikir, dari mana aku dapat bocah aneh ini? MU akhirnya tenang, tapi kecepatannya mengerjakan soal sangat lambat. Aku selesai mengerjakan satu soal besar Olimpiade, dia belum selesai dengan soal pilihan ganda. Bilang jujur, nilai ujian akhir semester lalu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris 3 mata pelajaran berapa?
Aku menatapnya. Jumlah 3 mata pelajaran 115. Dia pura-pura polos. Aku garuk-garuk kepala. Liu Ruyan menutup mulut sambil terkikik. MU sejak kecil memang sulit belajar. Bukan karena dia tidak pintar, tapi pikirannya tidak pernah terfokus pada pelajaran. MU Chen juga tidak mengajarinya untuk rajin belajar. Sejak TK, dia sibuk les tari. Les pembawa acara kecil, setelah dewasa dengan penampilan menonjol, diarahkan ke model dan aktor. Meski tidak sampai kehilangan masa kecil, tapi syuting iklan dan lomba tari sering membuatnya bolos sekolah. Tentu saja belajar tidak pernah digeluti. Sudah, aku mengambil lembar soalnya. Menepuk tempat kosong di sampingku. Duduk sini sedikit. Dia girang. Hampir saja bergelantungan di tubuhku. Untung Liu Ruyan ada di samping, dia sedikit menahan diri. Mari kita kerjakan satu persatu. Soal pertama, aku jelaskan dengan sabar kepadanya. Setelah selesai 10 soal pilihan ganda, kusuruh dia lanjut mengerjakan. Demi keadilan, aku menoleh ke arah Liu Ruyan. Yan, ada yang tidak kamu mengerti? Dia mengangguk. Ada. Jam 5:30 malam, ibu dan bibi pulang membawa lauk jadi dan minuman. Berhenti belajar, ayo makan. Makan yuk. Mereka duduk mengelilingi meja. Karena ibu dan bibi ada di sana, MU dan Liu Ruyan makan dengan sopan. Setelah 2 suap sudah bilang kenyang. Aku melotot ke arah mereka, ibu beli banyak lauk, tuh. Makanlah yang banyak. Baru deh mereka berdua mau menyuap lagi. Ibu mengamati mereka dengan penuh minat. Dia sudah pernah melihat kedua gadis ini sebelumnya. Tapi baru kali ini melihat mereka duduk bersama. Pasti ada perbandingan. MU gelincah, hidung dan matanya punya pesona bintang yang langsung menarik perhatian. Liu Ruyan tidak seterang itu. Tapi makin dilihat makin tahan dipandang. Masing-masing punya kelebihan, pikir ibu dalam hati. Kalau bisa keduanya jadi menantu perempuan, enak ya. Kalian pulang malam ini, kalau tidak, menginap saja di sini. Kedua gadis itu tampak sedikit tergoda. Tante, aku harus pulang. Ibu sudah menyuruh sopir menjemputku, kata MUG. Ibuku juga? Liu Ruyan mengangguk. Baiklah, kata ibu dengan sedikit penyesalan. Aku melirik ibu dengan pandangan sebal. Kenapa dia begitu semangat? Memalukan. Setelah makan, aku kembali ke ruang belajar dan mengambil kertas ulangan yang sudah dikerjakan MUG seharian. Kerjakan lagi 2 set di rumah. Kalau 1 soal aja kurang, aku pasti marah. Dia menatapku dengan wajah memelas. Tapi dia tahu merengek tidak berguna. Saat turun ke bawah, Liu Ruyan melihat ekspresinya. Dia tersenyum menghibur, sia-sia menyukaimu makanya ngasih kamu kertas ulangan. Kalau enggak, kenapa enggak dikasih ke aku? Mata MUG berbinar. Iya juga ya. Ibuku juga sering bilang, dia mengurusku karena aku anaknya, pasti maksudnya sama. Liu Ruyan, kamu paham saja. MUG bersekolah di SMA nomor 1 zona ekonomi pembangunan, yang termasuk sekolah top di daerah itu. Para guru pusing 7 keliling dengannya. Setengahnya karena nilai jelek dan sikapnya yang seenaknya. Setengahnya lagi karena MU Chen sama sekali tak peduli dengan pendidikannya. Dalam rapat wali murid, wali kelasnya mengerutkan kening pada MU Chen. Nilai MUG sangat jelek, apalagi dasar-dasarnya lemah. Matematika dan bahasa Inggris saja sulit lulus. Ibu MUG harus serius, daftarkan dia ke beberapa les tambahan untuk mengejar ketertinggalan. Ah, terserah, MU Chen melambaikan tangan, jelas tidak mau bicara panjang. MUG kami mau masuk dunia hiburan, nilai bagus atau jelek tidak masalah. Wali kelas menghela napas pasrah. Ibunya sendiri tidak peduli, apalagi yang bisa dilakukan guru. Di dalam kelas, ujian bulanan baru selesai, para murid sedang berkerumun mencocokkan jawaban. Biasanya saat begini MUG main HP. Tapi hari ini dia malah ikut nimbrung. Soal terakhir bukannya 3, kok bisa 3? Ada yang mengejek. Nilai MUG buruk sudah jadi rahasia umum. Ujian akhir semester lalu matematika cuma 8. Biasanya saat diskusi soal besar seperti ini, tidak ada yang menganggapnya serius. Pasti 2,75. Aku hitung 1,2. Sedang ramai, wali kelas masuk. Pandangannya rumit menatap MUG. MUG, kamu ke depan. Jelaskan soal terakhir itu kepada semua orang. Dia dengan tenang naik ke panggung, mengambil kapur dan berbicara dengan lancar. Matematika SMA tidak sulit, kuncinya ada di cara berpikir. Meskipun aku bukan guru terkenal, tapi aku punya banyak pengalaman dalam matematika. Semua metode kuberikan padanya. Dia tidak bodoh, hanya dasarnya lemah. Begitu paham, kemajuannya cepat. Kali ujian bulanan ini, nilainya benar-benar melonjak drastis. Bagus sekali. Kembali ke tempat. Wali kelas mengangguk, menyuruhnya kembali ke bangku. Lalu mengetuk papan tulis lagi, soal ini MUG benar, coba lihat semua. Ada yang tidak paham nanti tanya. Sekarang saya ingin menyampaikan sesuatu. Ujian bulanan ini, MUG mengalami kemajuan besar. Nilai totalnya dari paling bawah seangkatan naik ke peringkat 67, peringkat 9 di kelas. Semua bertepuk tangan. Teman-teman sekelas menoleh ke arahnya. Dia mengangkat dagunya. Seperti angsa yang sombong. Aku sudah bilang, aku cuma tidak suka belajar. Sedikit usaha saja, nilainya langsung meroket. Jangan sombong.
Wali kelas memotongnya. Beberapa soal matematikamu seharusnya tidak salah, semua karena ceroboh. Pertahankan semangat ini, nanti masuk universitas bagus. Bu Guru, aku ingin masuk Shidarzakura. Shidarzakura adalah sekolah ternama. Guru wali kelas berhenti sejenak. Tidak semudah itu masuk. Nilai rendah, usaha sia-sia. Kamu masih punya waktu untuk berusaha sekarang. Semua harus belajar dari MUG, dari contoh buruk menjadi contoh baik. Perasaan itu membuatnya melayang. Sabtu pagi, dia membawa semua kertas ujian dan berlari ke rumahku dengan semangat. Aku baru selesai lari dan mandi. Begitu pintu terbuka, dia berdiri di sana dengan pipi merah merona. Kenapa sepagi ini? Tanyaku heran. Dia menatap rambutku yang basah dan bajuku yang pendek, menelan ludah. Setelah sadar, dia mengangkat map dan tersenyum cerah. Nilai ujian bulananku keluar. Oh, kami masuk ke ruang belajar. Aku mengeluarkan kertas ujian, melihat harapan di matanya, lalu berkata sambil tersenyum. Kali ini nilainya bagus. Hehe. Ada hadiah nggak? Dia memiringkan kepala, suaranya lembut. Hadiah? Aku mengangkat alis. Kamu mau apa? Laki-laki dan perempuan sendirian di satu ruangan. Matanya melayang, menatap wajahku dengan suara pelan. Gimana aku bisa bilang? Kalau malu, ya sudah. Aku mencibir. Kertas ujian yang aku suruh kamu kerjakan terakhir kali. Sudah selesai? Nggak boleh. Dia memperpanjang suaranya, merajuk dengan nada berkelok-kelok. Dia menggoyang lenganku. Kalau kamu nggak bilang, gimana aku tahu? Dia menunduk. Dia menatapku malu-malu. Apa kalau aku bilang? Boleh, tergantung. Asal nggak berlebihan. Kalau begitu, tempelan. Belum selesai bicara. Dia menerjangku, pipinya menggesek pipiku. Aku kaget. Tapi aku tidak mendorongnya. Dia terus berani, diam-diam menciumku sekali. Sudah, kan? Ayo belajar. Hehe. Dia seperti anak yang mencuri permen, dengan senang membuka kertas ujian. Aku mulai menjelaskan soal satu persatu. Jika ada tipe soal yang sering salah, dia harus dipukul telapak tangannya sekali. Bisa nggak jangan pukul telapak tangan? MU menatapku dengan penuh kasihan, matanya berkabut. Sakit. Kalau nggak sakit, aku bercanda. Aku meliriknya, jari mengetuk meja. Sakit saja tidak belajar. Dia menunduk, mengusap telapak tangan yang memerah, dengan nada terhina. Tapi tangan sakit sampai nggak bisa pegang pena. Lain kali kalau salah, pukul pantatmu. Aku berkata asal tanpa berpikir. Ternyata kamu suka ini. Matanya berputar, nadanya sedikit nakal. Aku menyipitkan mata, menatapnya. Kurangin lihat hal yang tidak sehat. Dia mencibir tidak setuju. Kamu nggak lihat, gimana tahu aku lihat yang nggak sehat? Aku menggosok tangan, malas berdebat dengannya. Baiklah, baiklah. Aku salah. Dia langsung melunak, menunduk dengan patuh mengakui kesalahan. Saat itu juga, bel pintu berbunyi. Aku bangun. Mungkin Yanyan datang. MU mencibir, bergumam dalam hati. Buat apa dia datang sepagi ini? Pintu dibuka, ternyata Liu Ruyan berdiri di sana. Di tangannya ada sekantong kacang-kacangan, dia yang terbungkus mantel menggosok tangan. Hari ini lebih dingin dari musim dingin. Iya, saat lari pagi angin dingin menusuk tulang. Aku mengambil kantong dari tangannya dan meletakkannya di rak sepatu. Sambil lalu aku menggantungkan mantelnya di gantungan. Dia tersenyum dan mengangguk padaku. Aku menoleh dan melihat MU berjalan santai keluar dari ruang belajar. Kakak Yanyan, dia memanggil dengan suara panjang. MU, hari ini sepagi ini? Liu Ruyan terkejut, mengangkat alis. Aku menyambung sambil tersenyum, dia datang pagi-pagi untuk pamer nilai ujian bulanan. Oh ya, bagaimana nilainya? Dari peringkat 40 di kelas jadi peringkat 9. MU menegakkan pinggang, nadanya penuh kebanggaan. Hebat ya. Liu Ruyan memuji, lalu menoleh padaku, kelasmu berapa orang? 42 orang, jawabku santai. Masih ada yang lebih buruk darimu. Dia melirikku dengan nada bercanda. MU mengangguk dengan rasa bersalah, tidak berani bilang kalau dua orang itu satu otaknya rusak karena demam. Yang satu jarang masuk kelas. Belajarlah yang baik. Aku menggeleng, lalu berbalik menyuruh mereka duduk. Siang hari, kami turun ke restoran untuk makan. Sambil makan, Liu Ruyan bertanya, film yang kamu syuting sebelumnya, tahun ini tayang, kan? Iya, aku mengangguk. Tahun ini ada Piala Dunia. Naikkan popularitas, rilis film sepak bola. Oh, mata MU berbinar. Kakak, kamu juga bikin film? Belum pernah bilang. Aku memiringkan kepala sambil berpikir. Itu film tahun lalu yang disutradarai oleh Ye, satu tembakan menjadi terkenal. Aku memerankan Sun Kingmin kecil. Kapan filmnya tayang? Jadwal rilisnya liburan musim panas, sekitar 8 Juli. Nanti kita tonton bareng ya. Dia bersemangat bertepuk tangan. Baik, jawabku. Siang hari, setelah belajar sepanjang pagi, semua orang mulai lelah. MU menggeliat. Ayo kita nonton TV sebentar, otakku mau meledak kalau terus di dalam kamar. Baiklah. Aku juga tidak belajar seharian. Lagi pula mereka berdua sedang tekun, jadi aku malu main game sendirian. Kami bertiga pindah ke ruang tamu.
Aku menyalakan TV dan langsung berbaring. Kepalaku bersandar di kaki Liu Ruyan, sementara kakiku disandarkan di tubuh MU merata. MU meraih remote dan mengganti saluran, jelas sedikit tidak senang. Tapi dia tidak berani bersuara. TV sedang menyiarkan berita. Li Su, kepala daerah distrik Heksi, dalam rapat menyatakan, sebagian kecil staf pemerintah tidak bekerja sebagaimana mestinya, urusan yang harus ditangani diabaikan. Pemerintah daerah akan menindak tegas kelalaian dan kemalasan. Mengajak seluruh masyarakat untuk melapor. Setelah diverifikasi, akan diproses dengan tegas. Aku terkejut menatap Liu Ruyan. Ibumu benar-benar mengeluarkan jurus pamungkas. Hah? Dia tertegun, tidak mengerti. Tidak apa-apa. Aku melambaikan tangan, tapi dalam hati bergumam, menindak kelalaian dan kemalasan mungkin bisa diterima. Tapi mengajak masyarakat melapor tidak sederhana. Rakyat sudah banyak yang kesal pada pejabat tertentu. Surat laporan mungkin bisa menumpuk setinggi orang. Nanti, diproses atau tidak, yang tanpa latar belakang mudah, tapi yang punya koneksi bagaimana? Jika tidak diperlakukan sama, pasti akan menyinggung orang. Li Su melakukan ini, pasti punya keyakinan sendiri. MU menatap Li Su di TV, penasaran bertanya, Kak Yanyan, ibumu adalah kepala daerah? Iya. Liu Ruyan mengangguk. Hebat sekali. MU terkagum-kagum. Aku kenal banyak orang. Tapi hanya ibumu yang jadi kepala daerah. Aku dan Liu Ruyan saling pandang, diam-diam tidak menanggapi. Selama ini, aku terus mengerjakan soal Olimpiade Matematika, berharap bisa menaikkan level matematika ke level 2. Harus diakui, level matematika sangat sulit dinaikkan. Banyak soal yang susah payahku selesaikan. Tapi panel sistem tidak memberikan pengalaman. Membuat frustrasi. Setelah berpikir keras, akhirnya aku membeli buku, pengantar baru analisis matematika. Sejak halaman pertama dibuka, pintu dunia baru terbuka lebar. Poin pengalaman naik seperti roket. Pengetahuan SMA sudah tidak cukup. Aku bertekad dalam hati. Aku akan belajar matematika tinggi sendiri. Saat membaca buku dan mengerjakan soal, aku sering masuk ke kondisi pemahaman mendalam. Perhatianku sepenuhnya terpaku pada halaman buku atau lembar soal, seolah hanya aku dan matematika yang tersisa. Waktu berlalu cepat. Kadang aku merasa baru menyelesaikan beberapa soal, saat menengadah, pagi sudah hilang. Liu Ruyan dan MU tidak berani menggangguku. Mereka diam-diam mengerjakan lembar soal mereka sendiri. Sesekali jika lelah, mereka menyelinap ke ruang tamu, bermain game sebentar untuk bersantai. Tiba bulan Mei. MU bersemangat meneleponku. Kakak, untuk sementara aku tidak bisa ke tempatmu. Sutradara Wu memintaku menjadi pemeran utama wanita di sebuah drama antologi. Drama antologi seperti Conan, beberapa episode satu cerita. Beberapa peran bahkan porsinya melebihi tokoh utama. Kesempatan ini langka, jauh lebih baik daripada peran ratu sebelumnya. Aku tersenyum dan berkata, baik, semoga sukses. Terima kasih, kakak. Suaranya penuh kegembiraan. Mendengar MU tidak bisa datang. Liu Ruyan hampir tertawa, tapi dia menahannya. Meskipun hanya berdua, dia tetap biasa datang ke rumahku. Li Su sesekali datang hari Sabtu, tapi ibu dan bibi tidak. Jika dia mau belajar, dia menemaniku mengerjakan soal. Jika lelah, dia diam di sampingku, meski tidak melakukan apapun. Hanya dengan melihatku serius mengerjakan lembar soal, dia sudah puas. Saat aku menunduk mengerjakan soal, garis wajah sampingku tegas. Saat berpikir, alisku sedikit berkerut. Pandangannya selalu tanpa sadar tertarik. Sedangkan aku, sudah sepenuhnya tenggelam dalam membaca buku dan mengerjakan soal. Setelah menyelesaikan pengantar baru analisis matematika, aku membeli setumpuk buku lagi di meja. Liu Ruyan melihatnya merasa pusing. Beli buku sebanyak itu buat apa? Olimpiade Matematika SMA serumam itu? Dia tampak tidak percaya. Bukan? Aku menggelengkan kepala. Semakin banyak tahu, semakin merasa bodoh. Sederhananya, soal matematika ini, kalau tidak naik dari level 1 ke level 2, hatiku merasa tidak enak. Tidak ada hubungannya dengan lomba Olimpiade. Level maksimal 10, aku tidak bisa membayangkan sekuat apa master level 10. Tapi dari perunggu level 1 ke perak level 2, setidaknya harus dicoba. Membaca buku. Mengerjakan soal. Di kelas, aku jelas termasuk siswa unggulan. Bahkan tidak ada PR. Selama di kelas tidak membuat keributan besar, meskipun main game pun guru tidak akan peduli. Wali kelas sudah berpesan. Siapa yang dapat nilai sempurna semua mata pelajaran dalam ujian bulanan, juga tidak perlu mengerjakan PR. Begitu kata itu keluar. Semua orang menggelengkan kepala. Nilai sempurna semua mata pelajaran? Selain aku, siapa yang bisa? Tapi akhir-akhir ini, aku sibuk sampai saat istirahat pun asyik mengerjakan soal. Guru-guru lain tidak mengerti. Mereka mengira aku sedang mengerjakan soal Olimpiade Matematika. Di pelajaran matematika, saat teman-teman mengerjakan lembar soal, guru menyelinap ke sampingku, menunduk memperhatikan sebentar, lalu diam. Kisia, kamu sedang menulis apa? Nada suaranya penuh kebingungan. Aku mendongak. Soal matematika. Dia mendengus. Jelas tahu itu soal matematika, tapi seorang siswa kelas 2 SMA mengerjakan kalkulus parsial, sungguh membuatnya bingung.
Sudut bibirnya berkedut, mengenang malam-malam pusing saat kuliah, lalu pergi dengan tatapan rumit. Teman di sebelah bertanya sambil tertawa. Bu, soal yang ditulis Kisia, ibu bisa mengerjakannya? Jangan bercanda, dia tertawa kering, tentu saja bisa. Cepat tulis, jangan melongo ke sana-sini. Setelah kelas, dia menemuiku lagi. Kisia, kamu sudah sampai mengerjakan soal-soal khusus jurusan Matematika S1, kan? Aku mengedip. Ada apa, Bu? Tidak apa-apa. Dia berhenti sejenak. Ujian akhir-akhir Juni, 2 Juli adalah babak penyisihan Olimpiade Matematika. Nilai penuh 100 poin. 80 poin masuk final. Dengan levelmu sekarang, dia melirik soal di mejaku. 90 poin ke atas seharusnya tidak masalah. Final 7 Juli, biaya pendaftaran ditanggung sekolah. Kamu tinggal ikut tes saja. Di mana tempatnya? Belum ditentukan. Kemungkinan di SMA Negeri 1 Provinsi. SMA Negeri 1 Provinsi, gumamku. SMA Negeri 1 Provinsi ada di kota Weijing, karena ibu kota provinsi. Sekolah ini juga termasuk yang terbaik di Zili. Aku mengangguk. Baik, saya mengerti. Aku akan membawa pulang juara pertama. Haha, jangan terlalu memberi tekanan pada dirimu sendiri. Guru matematika tersambil menepuk lenganku. Bisa membawa pulang juara 1 saja, guru sudah senang. Tenang, Bu. Aku tersenyum percaya diri. Juara 1? Bercanda. Masakan juara 1 sepadan dengan kerja kerasku mengerjakan soal. Aku ingin nilai sempurna. Kembali ke kelas, aku tenggelam lagi dalam lembaran soal. Suara gesekan pena di kertas terdengar. Keramaian obrolan saat istirahat perlahan meredup. Banyak orang diam-diam membuka buku dan mulai membaca. Terlalu kompetitif. Dewa tertinggi di kelas saja mulai bersaing. Masakan mereka yang biasa-biasa ini bisa tetap duduk diam? Ketua kelas matematika melihat tatapan panik di sekitarnya, berpikir matematika tidak sesulit itu. Dia memberanikan diri mendekat. Dia menunduk menatap lembar soal di tanganku. Simbol-simbolnya dikenali, tapi jika dirangkai jadi baris, jadilah kitab langit. Dengan gemetar dia mendorong kacamatanya. Dewa pelajaran, soal apa ini? Aku mendongak bingung. Soal matematika. Aku tahu, tapi bagaimana cara mengerjakannya? Suaranya lemah. Pandangannya kosong. Soal pertama mencari solusi umum persamaan kalkulus, mudah sekali. Tinggal hitung sesuai rumus. Soal kedua mencari persamaan garis lurus paralel melalui titik koordinat ruang, juga mudah. Aku menjelaskan santai. Jiwanya seperti melayang, dia kaku berbalik. Berjalan seperti mayat hidup kembali ke tempat duduk. Dari kejauhan masih samar terdengar suaraku. Soal keempat mencari integral kurva. Juga mudah. Dia duduk berat, wajah kosong. Teman sebangkunya meliriknya penuh iba. Kenapa kau menggodanya? Dia menoleh. Tanpa sadar matanya sudah merah. Kupikir karena nilai ujian bulan lalu sama sempurna dengannya, berarti tidak ada jarak di matematika. Teman sebangkunya terkekeh. Dia dapat sempurna karena lembar soal hanya 150 poin. Kamu dapat sempurna karena kemampuanmu hanya 150 poin. Wah, dia menangis histeris, suaranya menggema di kelas. 28 Juni, ujian akhir. Aku masuk ruang ujian dengan setumpuk lembar soal. 30 menit selesai mengerjakan soal ujian, lalu duduk kembali mengerjakan soal sendiri. Guru pengawas dari kelas lain meskipun sudah mendengar rumor tentangku. Namun melihat gayaku, mereka tetap tertegun. Tapi tidak ada yang mengurusiku. 2 hari ujian pun berlalu begitu saja. 2 hari pertama liburan, aku tetap di rumah mengerjakan soal. Liu Ruyan memakai earphone. Duduk meringkuk di sampingku dengan tablet, menonton drama, menemaniku dengan tenang. 30 Juni pukul 3 sore. Aku berpikir keras menyelesaikan satu soal rumit besar, tiba-tiba tertegun. Di dalam pikiranku muncul satu baris tulisan. Matematika naik ke level 2, di 2 area otak, rasa dingin menjalar dari tulang belakang ke otak. Aku bersandar di sofa, merasakan perubahan ini. Liu Ruyan melihat ekspresiku yang aneh. Mengira aku sakit kepala, dia segera meletakkan tablet dan memijat pelipisku. Aku meraih tangannya. Melihat tatapan pedulinya, berhenti nulis, ayo jalan-jalan. Baik, dia tersenyum dengan mata melengkung. Istirahat setelah kerja keras. Tidak ada kerja keras lagi. Matematika sialan ini, tidak akan belajar lagi. Aku menggeretakkan gigi. Sus payah-payah baru sampai level 2, skill acting bisa penuh. Shen Youchu juga libur, aku memanggilnya, kami bertiga jalan-jalan. Di tempat game bermain asyik sepanjang sore, lalu pergi ke mall beli TV besar, bisa nonton film dan main game. Juga ambil PS5 sekalian. Perlu dirakit? Tanya penjual sambil membawa tas. Sudah kurakit sendiri, jawabku sambil memeluk PS5. TV besok sampai. Aku dan Shen Youchu bawa konsol pulang duluan, Liu Ruyan pulang ke rumahnya. Tanggal 2 Juli. Ibu, Bibi, Shen Youchu, Liu Ruyan dan 3 lainnya mengantarku ke tempat ujian. Di bawah tatapan penuh harap mereka, aku masuk ruang ujian babak penyisihan. Peserta ujian cukup banyak, di kota Weijing saja ada lebih dari 20 ruang ujian. Tapi banyak yang hanya coba-coba. Hanya merasakan suasana kompetisi.
Aku membawa tas pensil transparan, penuh percaya diri masuk. Kerumunan padat, di sepanjang jalan banyak gadis melirikku, beberapa mengenaliku. Berbisik-bisik, keterkejutan di mata mereka. Raja lapangan basket itu. Ternyata ikut lomba Olimpiade Matematika. Mungkin hanya main-main, media di pintu juga mengincarku. Seorang reporter wanita bersemangat dengan mata berbinar, menarik kameramen di sampingnya. Aku mau wawancara Kisia. Kameramen mengusap kening. Hanya satu berita singkat, tidak perlu wawancara peserta, kan? Wawancara, katanya dengan nada tegas, mata membara. Kameramen menghela napas pasrah. Kalau begitu harus tunggu 80 menit. Ujian penyisihan 80 menit. Final 120 menit. Mana mungkin peserta biasa keluar lebih awal. Aku melangkah masuk ruang ujian. Sesuai aturan, kuserahkan ponsel. Untuk ujian ini, aku sengaja membeli jam tangan mekanik. Begitu bel berbunyi, kertas soal dibagikan. Ujian penyisihan nilai 100. 10 soal pilihan ganda masing-masing 1 poin. 5 soal isian masing-masing 4 poin. 4 soal uraian 70 poin. Soal pilihan ganda pertama seperti hadiah, aku lihat sekilas langsung isi jawaban. Yang berikutnya semakin sulit. Tapi bagiku tetap mudah, hitung cepat beberapa kali selesai. Bahkan soal besar terakhir tidak membuatku mengernyit. Selesai semua, aku angkat pergelangan lihat jam, baru 23 menit. Masih harus tunggu 7 menit untuk mengumpulkan. Aku buka lembaran periksa lagi, tidak ada masalah. Lalu aku rebah di meja melamun. 2 pengawas di ruang ujian berdiri depan belakang. Di ujian Olimpiade, mencontek tidak berguna. Menyontek pilihan ganda dan isian dapat poin terbatas, soal uraian kuncinya, menyalin pun tidak paham. Jadi pengawas juga santai. Yang berdiri di depan, tatapannya selalu tertuju ke wajahku. Diam-diam bersemangat, bertemu denganku di sini. Jika bukan sedang mengawasi, dia pasti akan berlari minta foto bersama. Melihat kurbah, dia mengira aku tidak enak badan. Baru akan berdiri, guru di belakang sudah cepat datang, jongkok bertanya pelan. Siswa Kisia, kamu tidak enak badan? Aku segera geleng kepala. Bu, aku sudah selesai nulis, menunggu kumpul. Sudah selesai? Dia terkejut, berdiri lalu melirik kertas jawabanku, penuh terisi. Dia guru olahraga, tidak mengerti jawaban, jadi hanya bisa berkata. Kalau begitu tunggu beberapa menit lagi. Baik, aku patuh mengangguk. Melewati beberapa menit yang terasa panjang, begitu 30 menit tiba, aku angkat tangan kumpul. Guru menutup lembar soal dan meletakkannya di meja. Aku ambil ponsel, keluar kelas. Saat turun tangga. Di kampus sudah banyak yang kumpul lebih awal. Seorang gadis keluar dari gedung yang sama, melihatku lalu menyapa. Teman, kamu juga kumpul lebih awal? Aku mengangguk. Olimpiade ini terlalu sulit, seperti buku langit. Aku bilang aku tidak mau daftar. Ibuku memaksaku. Kamu berhasil ngerjain berapa? Semua berhasil. PFFT, kamu lucu, dia tertawa. Aku diam. Dia berhenti sebentar, lalu mencoba, teman, bisa minta nomor kikinya? Saya tidak bawa ponsel. Jawabku santai. Baru saja keluar dari gerbang sekolah, 2 wartawan menghampiri. Wanita muda itu tampak sangat bersemangat. Kisia, saya dari stasiun provinsi, program berita 60 menit. Bisa ngobrol sebentar? Halo, aku tersenyum kecil. Bagaimanapun, aku seorang publik figur. Menghadapi kamera sudah biasa. Kamu belajar Olimpiade Matematika sejak kapan? Mulai kelas 1 SMA. Bagaimana hasil kali ini? Aku tidak hanya yakin lolos ke final, tapi juga yakin dapat juara 1. Hebat sekali. Dia tersenyum semakin cerah, tapi menurunkan suaranya. Apakah terlalu percaya diri bilang begitu? Kurang baik, lebih baik jawab ulang? Tidak perlu. Aku sudah sangat rendah hati. Aku penasaran mengamati wartawan di depanku. Dia tidak hanya memanggil namaku dengan tepat, tapi juga menunjukkan sikap akrab padaku. Mungkin dia penggemarku? Baiklah. Semoga kamu dapat juara 1, katanya sambil tersenyum, lalu memberi isyarat pada juru kamera untuk selesai. Kemudian dia mengeluarkan buku kecil dan pulpen dari tasnya, memberikannya padaku. Kisia, aku penggemarmu. Bisakah kamu memberiku tanda tangan? Aku menerima kertas dan pulpen, dalam hati bersyukur pernah berlatih menulis. Kalau tidak, pasti malu sekarang. Sambil menulis, aku bertanya. Kamu penggemar yang seperti apa? Penggemar film atau bola? Aku suka semuanya. Dia tersenyum dengan mata melengkung. Oh ya, kamu mau bergabung dengan grup penggemar? Sesekali muncul saja. Aku punya grup penggemar, memikirkan itu. Hati kecilku sedikit bersemangat. Aku mengangguk. Boleh. Kalau begitu aku akan menambah Kiki MU. Baik, suaranya ringan. Tapi aku tidak sadar. Saat dia mengatakan, baik, suaranya sedikit bergetar. Saat mengambil ponsel untuk membuka kunci, tangannya gemetar sampai salah memasukkan sandi. Semakin sadar betapa memalukan penampilanku saat ini, semakin gugup. Tidak jauh dari situ, ibuku, Kiyu, dan bibiku, Xia Shuyue, berjalan ke arahku. Aku tersenyum dan melambaikan tangan, menyuruh mereka menunggu sebentar. Lu Zilin akhirnya berhasil menambahku.
Dia menghela napas lega. Berita ini sudah tayang. Aku akan mengirimkan tautannya padamu. Tidak masalah. Aku menggeleng. Nanti saja masukkan aku ke grup penggemar. Oke, oke. Dia mengangguk-angguk. Diam sejenak lalu menambahkan, namaku Luzilin. Kalau ada apa-apa bisa hubungi aku. Oke. Aku melambai padanya, lalu berbalik kembali ke sisi ibu dan yang lainnya. Kiyu penasaran mendekat. Apa yang dibicarakan wartawan itu denganmu? Lama sekali. Penggemarku minta tanda tangan. Jawabku santai. Hebat. Kualitas penggemarmu setinggi ini? Dia bergurau. Hei. Lihat saja siapa aku. Aku mengangkat alis. Semua tertawa. Kemudian kami mencari restoran untuk merayakan kelancaran ujianku. Pulang ke rumah setelah makan. Kiyu mengingatkan. Sia-sia, jangan lupa pesawat besok sore. Untuk syuting acara. Film One Goal to Fame yang syuting musim panas lalu akan tayang musim panas ini. Bertepatan dengan pembukaan Piala Dunia 7 Juli, ikut meramaikan. Tidak berani bilang akan booming. Setidaknya bisa untung kecil. Untuk promosi, pihak produksi dan sutradara Ye menghubungi acara TV populer saat ini. Sun King sibuk mempersiapkan Piala Dunia jadi tidak bisa ikut. Acara yang tayang di jam ini, kecuali tim Tiongkok juara. Kalau tidak, dia muncul pasti kena hujat. Karena dia tidak bisa, giliranku tampil. Syuting 1,5 hari, ditambah perjalanan 2-3 hari, total 1 juta. Bagi 37, 300.000 untuk stasiun TV, 700.000 untuk pihak produksi. Pantas saja artis suka ikut acara TV. Duit cepat dan enak, lebih mudah daripada syuting film. Ingat, aku mengangguk. Setelah ini harus masuk syuting Kaisar Hanwu. Kaisar Qin Shi Huang mendapat reputasi bagus, film tentang Kaisar Hanwu yang sempat ditunda jadi dimajukan. Tim produksi langsung mendatangiku. Kali ini bukan main kaisar, melainkan Jenderal Muda Huo Kubing. Di usia 18 tahun memimpin 800 kavaleri masuk ke padang pasir. 2 kali meraih prestasi terbaik di seluruh pasukan, diberi gelar Marquis Champion. Namanya harum sepanjang sejarah. Peran ini sangat cemerlang baik di kehidupan sekarang maupun sebelumnya. Begitu dengar, aku langsung setuju. Untungnya, peran Huo Kubing tidak banyak. 1 musim panas bisa selesai syuting. Tentu saja, ini dijadwalkan setelah acara TV. Waktu syuting acara TV, Kakak Hong ikut, Kiyu mengusulkan. Baik. Aku setuju. Aku juga ingin ikut. Liu Ruyan memandangku dengan wajah memelas. Matanya penuh harap. Kamu tidak kembali ke ibu kota saat liburan musim panas? Tanyaku. Tidak menjawab, dia menggelengkan kepala. Aku berpikir sejenak. Kalau begitu, tunggu sampai aku masuk grup, kau ikut denganku saja. Kali ini acara variety, kau juga tidak bisa melihatku. Syuting sehari lalu pulang. Baik, dia mengangguk patuh. Setiap kali mengajukan permintaan. Selama aku bilang tidak, dia tidak akan berkata apa-apa lagi. Tapi semakin seperti itu. Semakin aku merasa kasihan padanya, selalu tidak bisa menahan diri untuk lebih mempertimbangkannya. Malam itu, setelah aku selesai mandi dan berbaring di tempat tidur, ponselku terus berdering. Ternyata setelah Luzilin mencariku. Pesan datang satu persatu. Luzilin, idola. Bolehkah aku menambahkanmu ke grup sekarang? Idola, kau di sana? Beruang kecil mengetuk pintu, aku menjawab, tadi mandi. Tambah saja, baik, CN tidak lama kemudian. Aku ditambahkan ke grup penggemar. OMT, nama grupnya adalah Kelompok Dukungan Pertama Kisia Sedunia. Ini grup besar beranggotakan 2.000 orang, tapi isinya hanya sekitar 1.200 orang, belum penuh. Hatiku sedikit rasa berat, penggemarnya juga tidak sebanyak itu. Tapi setelah dipikir, aku jadi lega. Bagaimanapun, saat ini hanya 1 drama sebagai pemeran pendukung yang tayang. Di masa depan masih banyak kesempatan. Baru saja masuk grup. Ketua grup Xiao Jiu muncul. Lin, siapa ini? Grup penggemar kita tidak bisa dimasuki sembarang orang. Luzilin menjawab dengan enteng, biarkan dia sendiri yang memberitahu kalian. Aku membuka kamera ponsel dan merekam video. Hei, para penggemar, halo. Aku Kisia, terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian selama ini. Kalian. Setelah merekam, aku berhenti sejenak. Sepertinya para selebritas di kehidupan lampau bicara seperti itu. Terserah. Langsung kukirim. Xiao Jiu masih bertanya-tanya, penuh misteri. Siapa sebenarnya? Luzilin menggantung rasa penasaran. Sebentar lagi kau akan tahu. Nada bicara Xiao Jiu cukup serius. Masuk ke grup utama pendukung kita, harus memiliki pengaruh sosial tertentu. Orang biasa silakan ke grup penggemar biasa. Aku tidak banyak bicara, langsung melempar video ke grup. Begitu video dikirim, banyak orang yang memperhatikan grup langsung membukanya, melihat wajahku muncul. Layar langsung heboh, ah, Kisia. Teriakan bersahut-sahutan, seperti marmut melihat musuh alaminya.